Halo semuanya, kita jumpa lagi dengan Awan di sini di channel Pajak Smart. Kita ngobrolin pajak lagi nih teman-teman. Oke. Dan buat teman-teman yang merayakan ya, selamat Hari Raya Imlek kongsi Fatcai buat teman-teman yang merayakan. Silakan buat teman-teman yang merayakan, selamat Hari Raya Imlek. Semoga bisa sukses terus hari tahun ini semakin sukses, semakin kaya, semakin bahagia ya. Dan jangan lupa bahagia buat teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga makin sukses ya tahun ini buat yang merayakan Imlek. Oke, dan seperti biasa di awal saya perlu disclaimer dahulu teman-teman ya. Seperti biasa bahwa semua yang saya sampaikan di live Instagram ini dan di seluruh universe yang Pajak Smart ini adalah semua pendapat pribadi gua 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah teman-teman. Oke, kalau teman-teman ada yang mau sampaikan silakan klik di kolom komentar, diketik aja kalau ada yang mau bertanya teman-teman ya. Dan walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya teman-teman. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP, bukan AR ya, ke penyuluh kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan, gitu. Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung seperti biasa di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan kita masih mau promo teman-teman bulan Januari, Februari, Maret, 3 bulan ya teman-teman. 3 bulan berturut-turut kita masih lanjut program Siapa Takut Pajak ya, program terdahsyat dan terbaik tahun ini ya, di dunia perpajakan maksudnya, yaitu program siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga berani berdebat dengan oknum pejabat ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak teman-teman, yang sekarang kan sudah mahal sekali ya konsultan pajak ya. Jadi daripada bahan mahal, mending Anda sendiri yang maju gitu, berusaha sendiri gitu teman-teman. Oke, jika teman-teman masih ada ketakutan ketemu petugas pajak gitu ya, nggak berani dan sebagainya, maka program STP ini adalah solusi yang tepat buat teman-teman semua. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif ya, program STP, di grup Telegram bersama saya langsung, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam, jam 8 malam gitu teman-teman. Sampai akhir bulan Maret. Oke, itu guys. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini, teman-teman. Sampai bulan Maret. Oke. Kalau ada pertanyaan, teman-teman, silakan sampaikan di bagian komentar. Diketik aja kalau ada pertanyaan, teman-teman ya. Saya akan berusaha menjawab apabila saya sanggup. Oke. Bapak MMS Balikpapan, Gongsi Fatcai. Ya, Gongsi Fatcai buat Bapak MMS dan buat semuanya teman-teman yang merayakan Hari Raya Imlek. Semoga sukses selalu. Semoga makin sukses. Ibu Yunita CP. Malam kok, malam Bu Yunita. Freelance design itu pakai norma atau UMKM yang 0,5%? Jawabannya pakai norma, Bu. Jika norma, itu bagaimana pengajuannya dan kapan bayar pajaknya? Oke, mengajukan norma itu adalah harus diajukan di awal tahun sebelum akhir Maret, Bu. Sebelum 31 Maret. Jadi sekarang nih, Ibu tinggal ajukan sekarang untuk tahun ini. Ya, untuk tahun lalu sudah lewat nih, sudah nggak bisa. Jadi untuk tahun 2023, Ibu mesti ngajukan sebelum 31 Maret ini. Nah, cara mengajukannya adalah dengan via online di DJP Online. Ibu masuk ke layanan KSWP. Nah, setelah layanan KSWP, Ibu masuk ke layanan yang namanya NPPN, Norma Pengajuan Perhitungan Penggunaan Norma lah intinya ya, NPPN. Nah, di situ Bu, via online kok semuanya, via online ya. Nah, kemudian 2 tahun ini terlanjur pakai UMKM 0,5%. Untuk 2 tahun yang terakhir yang Ibu sudah terlanjur pakai 0,5%, sudah Bu, biarkan saja. Mudah-mudahan nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya nanti Ibu tinggal ngomong aja ke orang pajaknya, tinggal minta maaf dan bayar pajaknya gitu ya. Tetapi kalau emang nggak mau repot ya udah biarkan aja yang sudah lewat, kita mau ke depannya jadi jujur gitu kan. Mau ke depannya jadi benar ya. Mulai sekarang Ibu mengajukan norma di DJP Online setelah ada satu surat ya, surat norma namanya. Nah, surat norma ini sudah Ibu dapatkan, maka Ibu bisa menggunakan norma mulai tahun ini. Oke. Norma itu bagaimana? Berapa persen? Norma itu mesti cari ke KLU-nya, ke tabel norma. Biasanya kalau freelance design itu sekitar 50%. Biasanya sih ya, 50% dari bruto, itulah netonya, itulah yang kena pajak. Gitu. Nah,
Kapan bayar pajaknya? Bayar pajaknya itu yang benar adalah PPh 25 tiap bulan, yang benar. Tetapi karena Ibu masih tahun pertama nih, kan tahun lalu masih UMKM. Tahun ini kan berarti masih tahun pertama kan penggunaan norma, maka nggak usah bayar dulu. Jadi tahun ini sampai Desember Ibu nggak ada bayar pajak. Nanti di tahun depan, di awal tahun, ketika bikin SPT 2023, Ibu akan bayar PPh 29 dong, PPh SPT tahunan. Nah, PPh tahunan ini Ibu bagi 12, maka mulai tahun 2024 nanti Ibu akan bayar yang namanya PPh 25 tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan. Begitu, Bu. Oke, mudah-mudahan paham ya, Bu ya, Bu Nyita. Nah, kalau Ibu mau lebih murah, mau menggunakan metode UMKM 0,5%, solusinya gampang. Ibu tinggal bikin PT perorangan ya, PTP. Bikinlah PT perorangan yang modal cuma 50.000, Ibu akan bisa dapat fasilitas 0,5% UMKM sampai 3 tahun. 3 tahun berturut-turut. Entah 3 atau 4 gitu deh. 3 tahun berturut-turut ke depan, Ibu bisa pakai 0,5%. Nah, konsekuensinya adalah Ibu harus pembukuan. Karena ini PT ya, karena ini PT resmi, Ibu mesti pembukuan. Nah, tetapi Ibu akan diuntungkan akan dapat 0,5% selama 3 tahun ke depan. Gitu. Kalau saya sih begitu ya saran saya buat semua yang namanya freelancer, jasa, konsultan dan sebagainya, lebih baik gunakanlah PT perorangan itu bisa mendapatkan 0,5% selama 3 tahun berturut-turut. Gitu Bu Nyita. Nah, semoga terbantu Bu Nyita. Lanjut Ibu Ida Chandra, gong sifat cai ko, sukses dan berkah selalu ya ko. Terima kasih Ibu Ida, gong sifat cai buat semuanya, Ibu Ida dan semuanya. Semoga sukses, semoga berkah, semoga bahagia selalu. Thank you Bu. Bapak Dani Cawan, program STP berapa lama ya Pak? Jadi program STP itu akan ada live coaching Pak sampai Maret akhir ya. Sampai Maret akhir akan ada live coaching. Tetapi kita punya grup Telegram yang akan ada terus selama-lamanya Pak. Jadi ada grup Telegram, tempat kita bertanya jawab setiap hari kita tanya jawab gitu, itu selama-lamanya ada. Nah, tetapi untuk yang live coaching, yang ketemu saya langsung via online, setiap hari Jumat malam, itu sampai bulan Maret. Nah, 3 bulan. Nah, semoga bergabung Pak, selamat bergabung. Semoga terbantu Pak Dani. Thank you Pak. Bapak Uya 06. Kok, e-form masih belum bisa isi PTKP UMKM OP sesuai dengan PP 55 ya kok? Setahu saya belum Pak ya, sampai sekarang setahu saya belum. Kalau sudah sih pasti gempar ya. Sampai tanggal 20 kemarin, hari Jumat kemarin masih belum. Kita lihat berita di DTC masih belum Pak. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang UMKM, kalau masih sabar menunggu, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sampai ya Februari pertengahan lah. Kalau udah nggak sabar, langsung laporkan saja di lampiran 3. Lampiran 3 yang namanya PPh final, yang nomor 16 kalau nggak salah ya, paling bawah, PPh final lainnya. Di situ masukin brutonya dan masukin nilai pajaknya yang sudah dipotong 2,5 juta. Gitu Pak. Itu kalau mau buru-buru ya, tetapi saran saya sih tunggu dulu lah. Sampai mungkin bulan Februari lah, nantilah kita lihat. Gitu Pak. Nah, semoga bantu Pak Uya. Ibu Ria Chandra 35. Malam kawan. Malam Bu Ria. Konsultan pajak saya tidak merekomendasikan untuk PT perorangan. Saya jadi bingung. Disarankan untuk CV aja katanya. Gimana pendapat kawan? Pendapat saya adalah lupakan CV. Buang ke laut itu yang namanya CV. Bikinlah PT perorangan. Kenapa begitu? CV itu kan penyertaan modalnya itu masih melekat sama pribadi. Ya dong, masih melekat sama pribadi. Artinya kalau CV-nya kena masalah, terutama masalah pajak, itu bisa nyangkut ke pribadi. Itu masalah pertama yang paling dikhawatirkan kalau CV. Kalau PT sudah tidak. Kalau PT itu sudah beda entitas. PT itu adalah satu entitas yang tersendiri, terpisah dari entitas pribadi. Artinya apa? Kalau PT-nya kena masalah, si pribadi nggak kena. Itu yang paling penting. Entitasnya itu terpisah kalau PT. Kalau CV itu entitasnya sama, bergabung dengan pribadi. Artinya kalau CV kena masalah, si pribadi bisa kena. Itu yang kita khawatirkan. Kalau PT enggak, kalau PT sudah terpisah. Itu satu hal. Yang kedua, bikinnya. PT itu bikinnya mudah, PT perorangan ya. PT perorangan bikinnya mudah sekali, cuma 50.000 satu hari selesai. Enggak satu hari, 10 menit selesai. Bikinnya ya, 10 menit selesai. Bikin CV, udahlah mahal, mesti ke notaris, bolak-balik, tanda tangan. Bikinnya itu bisa 1 bulan atau 2 bulan baru jadi. Udah gitu CV mesti ada surat domisilinya. Kalau nggak ada domisili mesti pakai virtual office, bayar lagi. Nah, kalau PT nggak usah, PT perorangan langsung di rumah sendiri juga bisa. Gitu sih Bu Ria. Nah, cuman PT perorangan punya limit. Limitnya itu omsetnya maksimal 15M. Nah, kalau masih punya omset di bawah 15M, apalagi UMKM, bikinlah PT perorangan, jangan bikin CV. Itu kalau saya ya, pendapat pribadi saya.
Kalau saya sih udah nggak rekomend dah CV lah, mending PT perorangan. Gitu sih Bu Lia. Semoga terbantu Bu Lia. Tapi silakan dikonsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman ya. Jangan percaya sama saya langsung. Semoga terbantu Bu Lia. Ibu Novia Lucia. Selamat malam Pak Awan. Ya, malam Bu Novia. Kalau PT yang berdiri, PT yang apa? PT yang AS berdiri 3 tahun, Bahamias Antil menghitung angsuran PPN pasal 25-nya karena Antil tahun 2022 masih pakai PPh unknown 0,5%. Terima kasih. Terpotong-potong nih Bu, bahasanya campur aduk antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Coba diketik lagi Bu, mohon maaf. Saya nggak nangkap maksudnya. PPh 25 atau PPN yang dimaksudkan. Mohon maaf Bu Novi, boleh diketik lagi Bu, pelan-pelan. Kalau pakai bahasa Inggris semua juga boleh, tetapi ini campur aduk jadi nggak nangkap saya maksudnya. Boleh diketik lagi Bu Novi, boleh, mohon maaf Bu. Lanjut. Bapak Dedi Koto. Malam Pak Dedi. Mau bertanya, jika OP KLU-nya sebagai karyawan swasta, sudah valid nih. Tetapi dalam tahun yang sama, orang pribadi tersebut dapat penghasilan dari usaha. Bagaimana mekanisme PTKP-nya ya, Ko? Nah, jadi yang maksud Bapak itu usahanya usaha yang UMKM 0,5% atau usaha yang pekerja bebas? Nah, kalau usaha UMKM yang 0,5%, langsung saja Pak bayar 0,5% kalikan omset setelah melewati 500 juta. Oke? Jadi kalau dia punya usaha yang UMKM, dia langsung bayar 0,5% setelah melewati 500 juta di usaha itu. Oke? Kalau usahanya itu pekerja bebas, seperti freelancer atau jasa-jasa begitu, maka pekerja bebas ini akan digabungkan dengan penghasilan dia sebagai karyawan, dan dia akan dapat PTKP dia seperti biasa yang 54 juta itu. Gitu Pak ya. Jadi satu orang pribadi boleh punya 2 PTKP. Satu PTKP karyawan swasta yang 54 juta, satu lagi PTKP yang 500 juta omset untuk yang untuk yang UMKM pedagang. Gitu Pak Dedi. Nah, semoga terbantu Pak Dedi. Lanjut, Ibu Novi. Selamat malam Pak Wan, malam Bu Novi. Bagaimana menghitung angsuran PPh 25 karena untuk tahun 2022 masih menggunakan PPh pasal 55. Terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman yang tahun 2023 adalah tahun pertama menggunakan metode umum PPh 25, maka tahun pertama ini tidak usah bayar dulu. Sampai Desember nggak usah bayar. Nanti tahun depan, ketika tahun keduanya, barulah dia bayar PPh 25 berdasarkan SPT tahunan yang dia bikin nanti untuk tahun ini, tahun 2023 ini. Gitu Bu ya. Semoga paham Bu Novia. Jadi tahun pertama menggunakan PPh umum, tahun pertama menggunakan PPh umum, tidak perlu bayar PPh 25 dulu karena tidak tahu angkanya berapa. Oke. Nah, tahun keduanya nanti setelah Desember, sudah lewatin Desember tahun depan, masuk ke Januari, barulah mulai bayar PPh 25 setelah terhitung SPT tahunan di tahun ini. Gitu Bu Novi. Nah, saya mau bantu Bu Novia. Ibu Novia Lucia, status PT. Ya, PT Bu. Oke. Jadi PT kan tahun pertama, kedua, ketiga pakai UMKM 0,5%. Nah, tahun keempat, tahun pertama menggunakan PPh umum, dia tidak usah bayar PPh 25 dulu sampai Desember. Nanti Januari tahun kedua, setelah tahun kelimanya, tahun kedua menggunakan PPh umum, barulah dia menggunakan PPh 25 setelah terhitungnya di SPT tahunan yang ini. Gitu Bu Novia. Semoga terbantu Bu Novia Lucia. Bapak Fik 02. Maaf baru join. STP apa ya kok? Grup telenya apa? Jadi nanti Bapak coba masuk ke website yang namanya www.siapatakutpajak.com. Sambung semua ya. www.siapatakutpajak.com. Ini komunitas kita bersama Pak. Komunitas kita bersama. Ada grup Telegramnya untuk tanya jawab. Dan ada lagi grup untuk kita bisa ketemu langsung dengan saya via online setiap hari Jumat malam Pak. Setiap hari Jumat malam sampai akhir Maret nanti. Wah lumayan. Masih ada 2,5 bulan untuk kita ketemu sampai akhir bulan Maret setiap Jumat malam. Itu seru banget kita diskusi itu kadang-kadang sampai tengah malam. Kemarin tuh sampai lewatin jam tengah malam tuh kemarin. Hari Jumat malu. Gitu. Seru sih Pak. Boleh bergabung di sana. Semoga terbantu Pak Fik. Silakan Pak. Lanjut. Bapak Arahmanalfi. Malam Pak Arah. Jika ada transaksi penjualan PTA dengan PTB melalui pihak C, dan kesepakatannya PT A akan bagi hasil 50% laba dengan pihak C. Bagi hasil itu diakui sebagai biaya apa? Dan saat terpotong Pak, dan saat kepotong Pak ya. Oke.
Jadi nggak ada masalah Pak, A dan B transaksi melalui C. Kemudian si A itu akan bagi setengahnya kepada pihak C gitu kan ya. Berarti kan PT A akan bayar uang ke pihak C begitu Pak ya. Begitu PT A ini bayar uang ke pihak C, ke si PT C itu, bikinlah sebagai biaya mungkin jasa manajemen juga bisa. Jasa manajemen bisa, komisi juga bisa, atau hadiah juga bisa. Biasanya sih jasa manajemen aja sih. Jadi pihak C ini buka invoice kepada PT A, namanya jasa manajemen, kemudian PT A potong PPh 23 sebesar 2%. Biasanya sih gitu Pak, 2% saja potong PPh 23. Nanti si pihak C ini, kalau dia berupa PT ya, maka dia terima bukti potong PPh 23, nanti dia akan perhitungkan di SPT tahunan dia. Tinggal dikreditkan sebagai kredit pajak. Begitu Pak. Kalau pihak C ini orang pribadi, maka potong PPh 21. PPh 21 yang namanya kategori bukan pegawai, yang 2,5% atau 3% jika nggak punya NPWP. Gitu Pak Arah. Semoga nangkap Pak ya. Kalau nggak nangkap mungkin boleh gabung ke PSTP biar kita ketemu di Jumat malam nanti. Gitu Pak. Tinggal potong aja Pak PPh 23 atau 21. Gitu Pak Arah. Semoga terbantu Pak Arah. Lanjut Pak Ahmad Rizky. Kawan, apa impact kalau di SPT banyak hutang? Oke. Sebenarnya nggak masalah Pak Ahmad Rizky, nggak ada masalah kalau banyak hutang ya, tetapi ada yang namanya DER ya, Debt to Equity Ratio. Kalau nggak salah, Debt to Equity Ratio sekarang tuh 1:4 ya. Apa udah dihapus gitu deh kalau nggak salah. Pokoknya ada batas maksimal debt itu adalah 4 kali dari equity. Kalau nggak salah ya, 1:4. Jadi, debt itu hutang maksimal 4 kali dari equity. Atau seperempatnya equity ya? 4 kali deh, 4 kali dari equity kalau nggak salah, maksimal begitu hutangnya. Jadi pada dasarnya sih banyak-banyak nggak masalah, cuman kalau DER-nya dipermasalahkan nanti bisa jadi penghasilan gitu. Nah, coba nanti dihitung aja Pak, DER-nya berapa. Kalau DER-nya masih di bawah seperempat, masih di bawah 4:1 masih oke. Itu Pak Ahmad. Nah, semua teman tuh Pak Ahmad Rizky. Bapak Acuang 29. Malam kawan, kongsi Fatjai, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak Acuang. Kongsi Fatjai dan sehat selalu dan sukses selalu buat teman-teman semua dan Pak Acuang. Semoga sukses selalu. Terima kasih Pak. Lanjut, Bapak Elis YP. Malam kok, malam Pak Elis atau Ibu Elis. Sudah terlanjur bayar pajak 0,5% dari Januari sampai Juni. Kemudian Juli, Oktober tidak bayar. September, Desember bayar 0,5%. Di IG Live minggu lalu, saran keuangan adalah ditambahkan 500 juta pada bulan Januari. Itu maksudnya gimana ya? Nah, maksudnya adalah saya sudah pernah bikin videonya, Bu. Beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya bikin videonya mengenai ini. Nanti di program STP juga akan saya jelaskan terus-menerus ya mengenai ini. Jadi, anggaplah bulan Januari ini ya. Bulan Januari, Ibu kan punya omset anggaplah 100 juta. Anggaplah punya omset 100 juta, kan Ibu sudah bayar 0,5%, berarti kan 500 ribu. Ya kan? Jadi omset 100 juta, Ibu bayar 500 ribu. Nah, yang benar adalah yang saya sarankan adalah saran saya adalah di Januari ini Ibu bukan melaporkan omset 100 juta, tetapi Ibu melaporkan omset tuh 600 juta. Jadi 100 ditambah 500 juta. Sehingga total 600 juta, sehingga sudah betul nih pembayaran Ibu. Jadi yang Ibu bayarkan sudah jadi benar gitu. Tetapi kalau Ibu tetap paksakan 100 juta, jadi salah nanti pembayarannya, kan harusnya nggak usah bayar pajak gitu. Jadi Januari ini tinggal diakui nanti di pajaknya, omsetnya itu bukan 100, tetapi yang 100 tambah 500 juta. Gitu Bu, sesimpel itu. Jadi Februari sudah betul, Maret sudah betul, sampai Juni sudah betul. Nah, Juli sampai Oktober 0 aja omsetnya, nggak ada omset. Begitu masuk ke September sudah betul, omset kalikan 0,5%. Gitu Bu. Semoga nangkap Bu ya. Kalau nggak, mungkin ada video saya sudah bikin beberapa hari yang lalu mengenai ini. Kalau mau lebih detail lagi, mungkin bisa masuk ke STP. Di STP nanti setiap hari Jumat saya akan jelaskan ini terus-menerus sih. Sampai orang paham gitu ya. Gitu Bu Elis. Nah, semua teman tuh Bu Elis. Lanjut, Pak Arahman Alfi. Perhitungan PPh terhutang, apakah biaya tersebut bisa mengurangi pendapatan? Perhitungan PPh terhutang, apakah biaya tersebut bisa mengurangi pendapatan? Maksud Bapak PPh-nya ya? PPh nggak bisa, Pak. Jadi PPh itu akan mengurangi pendapatan di komersil dong, di akunting kita ya. Jadi di akunting internal yang namanya PPh boleh-boleh saja mengurangi pendapatan kita. Tetapi ketika ngitung fiskal, ketika ngitung laporan pajak, maka dia dikeluarkan yang namanya dikoreksi fiskal. Semua PPh dikoreksi fiskal positif. Gitu Pak Arah. Jadi semua PPh pajak penghasilan maupun STP-nya dikoreksi fiskal positif sehingga tidak diperhitungkan ketika menghitung pajaknya. Tetapi di komersilnya, di akuntingnya silakan saja dibiayakan. Gitu Pak Arah. Semoga masuk ya Pak ya. Nah, teman-teman tuh Pak Arah.
Lanjut, Ibu Ria Canda. Thanks kawan. Terima kasih sama-sama Bu Ria. Lanjut, Bapak Yudi Ijuk. Kyong Hee kawan sehat terus ya. Kyong Hee Facai, Pak Yudi dan teman-teman semua. Semoga sehat terus. Semoga sukses selalu. Thank you Pak. Bapak Budio Blackton. Selamat malam Pak. Malam Pak Budio. WP meninggal di Juni 2022. Bagaimana lapor SPT 2022 di tahun ini Pak? Nah, jadi saran saya Pak ya, bikinlah satu surat warisan sebelum akhir Desember 2022. Bikinlah sebuah surat warisan, kesepakatan bersama seluruh ahli waris bahwa semua harta dia sudah diwariskan kepada para ahli waris, kepada istri dan anak-anaknya. Masing-masing berapa sudah dibagi gitu ya. Sehingga SPT 2022-nya si almarhum sudah nol hartanya. Jadi hartanya sudah nol semua di SPT 2022. Nah, nanti SPT 2022 para ahli warisnya itu semua sudah masuk tuh masing-masing. Jadi si anaknya sudah melaporkan masing-masing harta sesuai dengan yang dia sudah dapatkan dari orang tuanya, dari si papa yang meninggal ini. Gitu. Nanti bulan depan, mungkin bulan Februari atau Maret, silakan dicabut NPWP-nya si almarhum. Bikinlah pencabutan NPWP almarhum supaya dia bisa terhapus NPWP-nya, dilampirkan dengan surat kematiannya, dan dikembalikan kartu NPWP aslinya. Gitu Pak Budio. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Dan kalau tutup NPWP akan ada pemeriksaan ya. Akan ada pemeriksaan yang sederhana saja biasanya sih. Cuma konfirmasi apakah betul meninggal, apakah betul semua harta sudah diwariskan kepada masing-masing. Ya sudah, gitu doang sih. Nah, gitu. Nah, semoga terbantu Pak Budio. Bapak Acuang 29. Free 500 juta apa masih berlaku di 2023? Masih Pak Acuang. 2022 mulai dan seterusnya. Tidak ada berhenti. Kecuali undang-undang HPP diganti ya. Atau diubah. Atau dibatalkan. Gitu Pak. Jadi dari 2022, 23, 24, dan seterusnya masih berlaku yang namanya free 500 juta. Nah, tetapi nanti ketika setelah 2024, ketika UMKM sudah berpindah dari yang 0,5% menjadi PPh umum, itu kita belum tahu nih. Kayaknya sih nggak lagi. Gitu. Jadi ketika orang sudah berpindah dari UMKM 0,5% berubah menjadi pakai norma, maka seharusnya sudah nggak kena, udah nggak dapat seharusnya. Tapi kita tunggu ya nanti aturannya mengenai itu di awal 2025 nanti. Gitu Pak Acuang. Nah, semoga terbantu Pak Acuang. Bapak Mei 2107. Malam Pak Mei. Mau tanya, saya ada PT, usaha bahan bakar BBM bukan SPBU. Bahan bakar BBM bukan SPBU. Selama ini saya ada lebih bayar PPN karena faktur keluaran saya lebih kecil dari faktur pajak masukan. Lalu untuk bikin laporan keuangan gimana ya kalau saya sesuaikan jadinya laporan orang rugi. Oke. Nanti Bapak mungkin perlu konsultasi lagi Pak dengan konsultan pajak Bapak atau ke penyuluh atau mungkin bisa di STP juga bisa. Yang perlu kita tahu adalah kenapa bisa terjadi begini. Kenapa bisa terjadi PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Ini mesti dianalisa lebih lanjut, Pak. Apakah Bapak memang jual rugi? Kalau Bapak memang jual rugi, nggak ada masalah. Gitu sih. Jadi kalau memang kenyataannya jualannya rugi, adalah wajar bahwa PM lebih besar daripada pajak keluaran. Tetapi kalau Bapak jualnya untung, sedangkan PPN-nya LB, ini ada yang masalah, ada yang nggak beres. Gitu, Pak. Coba dicek lagi, Pak. Penyebabnya apa? Kita mesti cari tahu penyebabnya apa, dan kita selesaikan di situ masalahnya. Gitu Pak Mei. Nah, semua terbantu Pak Mei. Tetapi kalau memang kalau sebenarnya rugi itu nggak ada masalah Pak. Kalau sebenarnya bisnisnya rugi, silakan dilapor SPT rugi, nggak ada masalah. Gitu Pak. Nah, semua terbantu Pak Mei. Lanjut, Bapak Mei, mohon solusinya. Terima kasih. Ya Pak, seperti itu tadi solusinya ya. Nah, Bapak Alfianor 12. Untuk orang pribadi yang mempunyai 2 BUPOT 21, gimana untuk pelaporan SPTKO? Gampang Pak, nggak ada masalah ya. Jadi 2 BUPOT-nya, Bapak tinggal laporkan di lampiran 2, nanti masukin, kan di situ ada bukti potong tuh, ada bukti potong dari pekerjaan kan, Bapak masukin 2 bukti potong. Nah, nanti akan otomatis nyambung ke halaman induk, dan akan terjadi kurang bayar Pak ya. Mesti ingat teman-teman, yang punya lebih dari 1 bukti potong, orang pribadi, akan terjadi kurang bayar di SPT-nya. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar akan terjadi kurang bayar di SPT-nya, tinggal Bapak bayarkan nanti. Gitu. Jadi bukti potongnya, Bapak tinggal input di lampiran 2, lampiran bukti potong. Nah, satu persatu di input tuh. Nomor 1, nomor 2, dari PT apa. Nanti otomatis langsung lari ke induk, akan terhitung PPh-nya berapa. Gitu Pak Alfi. Nah, semua terbantu Pak Alfianor. Lanjut. Bapak Windy YNR, PPh unifikasi bisa mengakui lebih bayar nggak kok? Setahu saya bisa Pak. Nggak ada masalah sih kalau LB, tinggal dikompensasi ke bulan berikutnya. Setahu saya sih begitu Pak Windy. Nggak ada masalah kalau LB tinggal dikompensasi ke bulan berikutnya. Gitu. Saya mau bantu Pak Windy.
Bapak WSH Harijanto, Sinian Kuala, Gongsi Facai, Sinian Kuala. Terima kasih Pak Hari, semoga sukses selalu semuanya. Lanjut, Bapak Tony Setiawan, Bos apa kabar? Sehat selalu Bos, sehat selalu Pak Tony. Bagaimana kabarnya? Bapak Tony Setiawan, Bos, saya sudah lakukan penghapusan MPP orang meninggal. Kok sudah 1 bulan belum dapat surat dari kantor pajak? 6 bulan Pak maksimal. Jadi orang penghapusan MPP sesuai dengan SOP-nya itu maksimal 6 bulan. Akan terjadi pemeriksaan kecil aja. Pemeriksaan kecil nanti akan konfirmasi, dia telepon dulu apakah betul meninggal, kemudian gimana hartanya, SPT-nya bagaimana, semua dikonfirmasi, sudah selesai, beres, barulah di closing gitu. Maksimal 6 bulan. Jadi santai aja lah Pak, santai. 1, 2, 3, 4 bulan lah biasanya sih. Gitu Pak Tony. Coba bantu Pak Tony. Ibu Noviani, terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih sama-sama Bu Novi. Lanjut Pak Fik. Terima kasih kok. Terima kasih sama-sama Pak Fik. Bapak Ibu Variati. Hai Pak Awan. Halo Bu Fari. Apa perbedaan PT perorangan dan PT badan usaha? Jawabannya sama aja Bu. Jadi PT perorangan dengan PT biasa ya istilahnya ya. PTP dengan PT biasa itu status hukumnya sama. Oke, di status hukumnya itu sama, kemudian status usahanya juga sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sama saja. Oke, nah bedanya adalah PT perorangan didirikan oleh 1 orang, PT biasa didirikan minimal 2 orang, gitu Bu ya. PT perorangan dibikin oleh 1 orang, PT biasa minimal 2 orang, sesimpel itu aja, gitu sih Bu. Nah, kemudian bikin PT perorangan tidak usah notaris, bikin PT biasa wajib pakai notaris. Nah, bikin PT perorangan bisa di rumah, bisa bukan di rumah. Kalau PT biasa wajib di lokasi usaha. Gitu, Bu. Jadi banyak sekali keuntungan pakai PT biasa, PT perorangan, ya. PT perorangan itu ada maksimal omset 15 M. Jadi memang PT perorangan itu dibikin untuk orang usaha UMKM gitu, usaha kecil menengah gitu. Jadi PT perorangan maksimal 15 M. Kalau PT biasa itu bisa nggak terbatas gitu. PT perorangan tidak bisa TBK ya. PT biasa itu bisa TBK gitu. Jadi ada banyak perbedaan, tetapi secara hukum, secara legalitas itu sama persis. PT dengan PT perorangan mempunyai status hukum yang sama. Begitu Pak. Nah, gitu Bu ya. Nah, jadi saran saya sih kalau masih punya omset di bawah 15 M, bikinlah PT perorangan saja. Nggak usah sampai bikin PT biasa. Mahal, udah mahal, repot lagi, dan sebagainya. Gitu Bu Fari. Semua dibantu Bu Fareti. Ibu Yanti Chang. Malam kok, malam Bu Yanti. Jika WP tidak melaporkan realisasi dividen yang 3 tahun itu, tetapi WP tetap investasikan tidak dikonsumtif, apa PPh 0% atas dividen gugur dan PPh-nya bisa ditagih? Oke, jawaban yang benar adalah sesuai dengan ketentuan hukum, ini adalah dia gagal lapor kan, dia gagal untuk memenuhi kewajiban lapornya, maka dia harus bayar 10%. Itu secara hukum. Cuman sampai sekarang belum pernah ada kejadian sih Bu. Belum pernah ada AR yang sampai kejar, kemudian nggak terlapor, kemudian kena bayar 10%. Belum pernah kejadian, tetapi secara hukum itu betul. Itu perlu dikenain 10% PPh dividen, masih dibayar. Itu sih Bu secara hukumnya ya. Cuman pada prakteknya memang belum ada yang kejadian, belum ada yang kena. Gitu sih Bu. Nah, semoga bantu Bu Yanti. Lanjut, Ibu Serlia Reva. E-form SPT tahunan pribadi saat ini peredaran bruto belum update sesuai dengan 500 juta free PPh. Solusi bagaimana? Solusi pertama adalah menunggu Bu Serli. Jadi mohon maaf, solusi pertama adalah kita masih menunggu sampai mungkin bulan Februari pertengahan lah ya. Kalau Februari akhir udah nggak ada, udah masih belum jadi, udah kita tembak aja. Oke. Solusi kedua adalah langsung nembak, langsung lapor di SPT di lampiran 3. Di lampiran 3 yang namanya PPh final lainnya. Jadi PPh final kan ada paling bawah tuh, yang namanya PPh final lainnya, lampir dituliskan di situ total brutonya di situ, total brutonya dan total PPh-nya yang sudah dipotong 2,5 juta. Yang sudah dipotong 500 juta omset itu loh. Nah, jadi masukin brutonya totalnya dan masukin PPh-nya adalah PPh yang sudah dibayar setelah dikurangin dengan 2,5 juta. Gitu sih, Bu. Cuma ada 2 solusi ini. Menunggu atau langsung laporkan di lampiran 3. Tetapi saran saya sih tunggu dulu. Karena ini caranya salah nih. Cara yang kedua ini caranya salah gitu. Daripada nanti malah dipanggil AR suruh pembetulan kan repot. Ya udah, tunggu dulu deh. Kita tunggu kira-kira Februari pertengahan atau Februari akhir kalau memang udah nggak ada kabar ya udah kita langsung laporkan gitu. Tapi saya rasa sih akan ada solusi lah dalam waktu dekat lah. Gitu. Semua teman-teman Bu Serlia Reva. Bapak Uya 06. Kok melanjutkan yang tadi.
Kalau e-form masih belum bisa mengakomodir yang 500 juta itu, boleh nggak di form tersebut kita isi manual omsetnya dan PPh-nya kita nolkan tanpa diuraikan omsetnya di bagian 3. Dan PPh kita nolkan. Oke. Bisa Pak, bisa. Cuman coba itu cara yang salah gitu Pak. Nah, jadi bisa aja Bapak lakukan, tinggal laporkan di PPh finalnya, yang paling bawah kan, PPh final lainnya, tinggal masukkan omset di situ, kemudian PPh-nya 0 gitu kan. Itu bisa dilakukan Pak, cuma itu cara yang salah. Yang benar adalah mesti diklik dulu yang PP46, PP23 itu. Mesti diklik dulu, akan muncul kan tabelnya nanti, muncul tabelnya Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Nah, itulah yang dimaksud dengan pencatatan kan. Kita mesti melaporkan pencatatan kita setiap bulan. Itulah mesti dilaporkan. Nah, kalau Bapak buru-buru ya udah Bapak tinggal lapor aja langsung ke lampiran 3. Tetapi kalau masih sampai menunggu ya kita tunggu dulu deh sampai bulan Februari Maret nanti. Gitu Pak Uya. Semua terbantu Pak Uya. Lanjut, Bapak Ferdi HSN. Ada penghasilan freelance dari Spanyol. Sudah dipotong pajak oleh pihak sana. Apa akan dikenakan pajak lagi di Indo? Jawabannya iya Pak. Jadi gini, bukan akan dikenakan pajak di Indo lagi ya, tetapi di Indo masih dihitung ulang. Jadi di Indonesia masih dihitung ulang berapa pajaknya. Kalau yang dipotong di sana itu lebih kecil, maka masih dibayar yang selisihnya. Tetapi kalau dipotong di sana sudah full, sudah lebih besar daripada yang seharusnya dipotong di Indonesia, maka tinggal dilaporkan saja, nggak usah bayar pajak. Gitu Pak ya. Jadi Bapak tinggal laporkan penghasilan di sana di lampiran induk. Di lampiran induk ada satu bagian yang namanya PPh dari luar negeri ya. Penghasilan dari luar negeri. Nah, penghasilan dari luar negeri itu dihitung, nanti terhitung berapa totalnya. Setelah totalnya kan muncul pajaknya tuh. Nah, muncul pajaknya, Bapak boleh kurangkan bukti potong yang dari Spanyol. Jadi, bukti pemotongan pajak dari sana Bapak mesti minta, bukti pemotongan pajaknya, nanti angka pajak itu bisa dimasukkan di sini sebagai pengurang pajak. Nah, kalau angka itu lebih gede, berarti Bapak nggak usah bayar. Tetapi kalau angka itu lebih kecil, maka Bapak perlu bayar selisihnya. Gitu, Pak. Jadi, tetap menggunakan tarif yang sesuai dengan peraturan di Indonesia. Gitu, Pak. Nah, coba bantu Pak Ferdi. Lanjut, Pak Yudi Ijut. Untuk SPTOP UMKM yang 2022, apakah seperti tahun-tahun terdahulu pakai e-form PDF? Jawabannya iya Pak, pakai e-form PDF. Yang Januari sampai April, karena masih PTKP itu berarti nggak ada bukti pembayaran yang di-attach ya kok. Betul Pak, betul seperti itu. Jadi Januari sampai April, kalau Bapak masih punya omset di bawah 500 juta, tidak ada bukti bayar memang. Nggak ada bukti bayar, nggak ada bukti lapor juga. Nggak apa-apa, memang gitu mekanismenya. Gitu Pak Yudi. Nah, semua terbantu Pak Yudi. Lanjut, Ibu Novira Mahagustini. Malam malam Bu Novira. 2014 ada rumah yang diberikan kakak kandung, tetapi tidak dilaporkan di SPT tahunan. Tidak ikut TA dan PPS. 2021 baru ada lapor atas rumah tersebut. Apakah perlu ada pembetulan SPT 5 tahun ke belakang? Boleh Bu, boleh aja kalau Ibu mau laporkan pembetulan SPT 5 tahun ke belakang. Boleh-boleh saja sih kalau berniat baik. Ibu kan nggak ikut TA, nggak ikut PPS nih. Maka rumah itu sudah terbebas dari pajak kan? Karena sudah lewatin 5 tahun kedaluarsa. Gitu doang sih. Mau pembetulan 5 tahun boleh sampai 2018. Kalau nggak dibetulkan juga nggak pengaruh juga. Gitu. Yang penting adalah Ibu bisa membuktikan ya bahwa ini penghasilan diperoleh di tahun 2014. Mungkin ada surat hibah atau ada surat waris atau ada bukti balik namanya. Kalau dia sudah balik nama sejak 2014, berarti sudah qualified. Ini tidak kena pajak lagi. Gitu sih Bu. Nah, saya mau bantu Bu Novira. Lanjut, Bapak Pawang Snack. Malam Pak Wan, malam Pak Pawang. Izin bertanya, jika PPh 23 untuk jasa manajemen di tahun 2022 tidak pernah membuat bupot, bagaimana Pak? Apakah ada sanksi? Terima kasih. Maksud Bapak tuh Bapak motong gitu ya? Kalau Bapak motong tapi Bapak nggak bikin bupot, maka akan ada sanksinya. Jadi Bapak perlu bikin sekarang. Jadi kalau Bapak sudah potong dari si vendor, tetapi Bapak belum bikin bukti potongnya, maka Bapak perlu bikin sekarang. Bapak bikin aja tuh masa Desember. Bikin aja masa Desember. Nah, sehingga akan ada terkena denda sedikit, ya udah nggak apa-apa sih, tinggal dibayar dendanya nanti. Gitu. Nggak boleh nggak dibayar Pak ya. Bapak sudah memotong, itu adalah haknya negara. Jadi sudah dipotong, itu adalah haknya negara, maka kita harus bayarkan. Harus kita bikin bukti potong dan mesti bayarkan. Gitu sih Pak. Nah, saya mau bantu Pak Bawang. Lanjut. Bapak Ibu Novia Lucia. Pak, kalau WPOP menerima dividen atas saham yang diperjualbelikan, apakah juga kena PPh 10%?
kan dia terima dividen nih Bu. Dia terima dividen kan bentuknya uang kan, ditransfer kan ke dalam rekening RDN. Nah, rekening ini apakah Ibu ambil untuk biaya hidup atau Ibu putar lagi di saham? Kalau Ibu putar lagi di saham, makanya termasuk kategori dividen. Gitu Bu ya. Jadi uang dividen itu pertanyaannya diapain? Kalau dipakai untuk biaya hidup, ditarik dan habis, maka itu perlu bayar 10%. Kalau dia diputar kembali di saham, maka dia kena 0% PPh dividen dengan syarat dilaporkan selama 3 tahun berturut-turut ke depan. Gitu Bu Novia nih. Nah, semua teman tuh Bu Novia. Lanjut, Bapak Aditya Deva. Punya akun YouTube Pak? Punya Pak, Pajak Smart ya. Silakan di join atau subscribe. Di Pajak Smart Pak, @pajaksmart. Semua teman tuh Pak Aditya. Lanjut, Bapak Uya 06. Kok saya lihat di YouTube Pajak Smart kemarin, cara menurunkan PPh 25 di tahun berikutnya dengan cara membebankan PPh 25. Nah, apakah beban PPh 25 itu dikoreksi fiskal atau bisa jadi pengurang di laporan fiskal? Jawabannya dikoreksi fiskal Pak Uya. Jadi mohon maaf, semua PPh itu, PPh dan STP itu akan dikoreksi fiskal. Karena tidak boleh PPh itu dibiayakan secara pajak ya. Nah, secara akunting tetap boleh, secara akunting tetap kita biayakan, tetapi secara pajak itu dikoreksi fiskal. Gitu sih, Pak. Jadi tidak pengaruh. Bapak tinggal membebankan PP 25 itu tidak mempengaruhi pajak sama sekali. Jadi negara tidak rugi gara-gara itu. Gitu, Pak. Negara tetap seperti itu, negara tetap malah diuntungkan. Jadi negara tidak rugi. Makanya boleh dilakukan. Gitu, Pak Uya. Semua teman-teman Pak Uya. Lanjut. Bapak Budio Brickton. Terima kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih Pak Budio. Semoga sukses selalu. Bapak Ningkawa. Transaksi dengan bendahara selalu dipotong PP 22, tapi tidak dapat bupet hanya SSP saja. Apa di SPT tahunan saat dikreditkan memasukkan NTPN saja bukan nomor bupet? Apakah boleh? Nah, ini juga jadi masalah nih Bu. Banyak orang mengalami masalah ini ya. Coba Ibu tanya ke AR-nya Ibu. Coba tanya ke AR-nya Ibu, boleh nggak nih saya bendaharanya nggak mau kasih nih bukti potong ke saya. Cuma ada bukti bayar, boleh nggak NTPN-nya aja yang saya laporkan? Gitu. Setahu saya sih nggak boleh, setahu saya mesti minta bukti potong. Tetapi memang ini praktek yang lazim. Ini memang lazim sekali, bendaharanya malas bikin bukti potong. Atau emang nggak perlu ya, nggak tahu juga ya. Nah, Ibu coba aja bilang ke AR, bolehkah saya menggunakan NTPN, pakai chatting ya supaya ada buktinya Bu ya. Kalau AR bilang boleh, maka silakan dilakukan. Kalau AR bilang nggak boleh, Ibu kejar tuh si bendaharanya, minta bukti potongnya. Kalau dia tetap nggak mau kasih, ya udah, bohwat kita buang deh, kita biayakan deh. Gitu Bu Ning. Jadi hangus gitu. Nah, coba bantu Bu Ning. Lanjut, Ibu Siska Susanti. Malam Bu Siska. Bagaimana perhitungan pajak dari keuntungan pendapatan? 1. Penjualan LM. 2. Panen kayu jati diakui dalam SPT pembelian bibit jati. Income selama ini hanya dari sewa dan bunga obligasi. Oke, 1. Penjualan logam mulia adalah Ibu tinggal hitung dulu beli berapa, sekarang jual berapa. Selisihnya kan, selisihnya itu adalah masukkan sebagai penghasilan lain-lain di dalam SPT kita. Di lampiran 1, kalau nggak salah ya, lampiran 1, bagian penghasilan lain-lain dalam negeri. Masukkan di situ sebagai penghasilan lainnya di situ. Oke, jadi keuntungan dari LM-nya. Dulu harganya berapa, waktu beli, sekarang dijual berapa, selisih keuntungannya masukin ke dalam penghasilan lain-lain dalam negeri. Yang kedua, panen kayu jati. Diakui dalam SPT pembelian bibit jati. Nah, ini juga sama nih. Dulu beli bibitnya berapa, sekarang panen kayunya berapa. Nah, tinggal kalikan aja. Tinggal dikurangkan aja. Gitu, Bu. Nah, cuman kalau panen kayu jati, Ibu masih bisa usahakan ini jadi UMKM. Gitu sih, Bu. Jadi, jual kayu itu masih bisa Ibu usahakan sebagai UMKM, bayar 0,5% kalikan omset. Setelah 500 juta ya. Nah, kalau LM nggak bisa. Kalau LM kan Ibu bukan pedagang LM. Tapi kalau Ibu pedagang kayu, maka ini bisa nih. Ibu bisa kalikan 0,5% setelah melewati omset 500 juta. Gitu, Bu. Yang panen kayunya ya, panen kayu jatinya. Karena ini kan jadi usaha dagang jadinya, dagang kayu. Gitu sih, Bu. Nah, semua bantu Bu Siska. Ibu Niluh, Bapak Niluh Putu Aprianti Kemara. Halo Pak Putu. Pak, direktur ngambil dividen, terus dipakai sewa tanah. Bener kan tidak kena PPh final? Sewa tanah? Maksud Bapak dia menyewa tanah untuk dia pakai gitu Pak ya? Setahu saya nggak bisa Pak. Jadi kalau dia menyewa tanah itu bukan investasi. Itu namanya beban, biaya hidup itu. Setahu saya gitu sih Pak. Jadi kalau uang dividen dia pakai buat sewa, berarti kan dia bayar sewa nih. Berarti kan dia bayar biaya hidup. Maka itu bukan investasi. Setahu saya sih bukan investasi. Kalau dia beli, bisa. Kalau dia beli tanah atau beli rumah, itu boleh investasi.
Kalau dia bayar KPR, bayar cicilan gitu ya, maka itu termasuk investasi. Tetapi kalau dia sewa, berarti kan hangus, maka dia itu biaya hidup, itu akan hilang, akan hangus, dan itu akan kena PPh 10%. Setahu saya begitu sih Pak Putu. Nah, selamat bantu Pak Putu. Lanjut. Ibu Iti Jaswal. Malam kok, malam Bu Iti. Kalau lapor SPT UMKM, omset di bawah 500 juta dengan alternatif mengisi poin nomor 16 dengan penghasilan setahun. Ketika e-form sudah update, apakah harus dilakukan pembetulan nantinya? Nah, yang saya khawatir si AR suruh pembetulan, Bu. Jadi kan repot, jadi 2 kali kerja. Jadi mending kita tunggu dulu deh. Gitu. Karena itu cara yang salah, Bu ya. Itu cara yang salah. Kalau emang mau dilakukan buru-buru, silakan. Cuman yang kita khawatir nanti AR-nya suruh pembetulan kan jadi 2 kali kerja, jadi repot. Gitu. Kalau bulan Maret masih belum ada update sih, bolehlah kita paksain di situ. Tetapi kalau masih sekarang masih santai lah. Nunggu 2 minggu lagi deh. Gitu, Bu. Kalau sudah ada update, ya kita langsung update nanti. Gitu sih, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Iti. Bapak Acuang 29. Yang free 500 juta, Januari omset 350 juta. Februari 350 juga. Itu pembayaran gimana ya? Untuk UMKM 0,5%, apa perlu bikin e-billing Januari dan Februari atau bagaimana? Oke, jadi yang pertama Pak, Januari dan Februari Bapak tidak perlu bikin e-billing yang di bawah 500 juta ya. Jadi Januari nggak usah. Jadi Januari nggak usah bayar e-billingnya. Untuk Februari kan sudah lewatin nih. Untuk Februari kan tadi kan 3,5. Untuk yang Februari kan 350. 350 ini yang 150 ini sudah bebas pajak. Ya dong. Jadi yang Februari 150 bebas pajak, yang 200-nya kena pajak. Nah, yang 200-nya kalikan 0,5%. Artinya kan 1 juta. Ya, 1 juta Bapak bayar untuk e-billing masa Februari. Gitu Pak. Januarinya 0, nggak usah bayar, nggak usah lapor. Yang Februarinya Bapak akan bayar 200 juta kalikan 0,5%. Yaitu 1 juta. Gitu Pak. Nah, segitu doang sih, Januari, Februari, gitu doang sih. Nah, mulai bulan Maret yang berikutnya, langsungkan berapapun omsetnya langsung kalikan 0,5%. Gitu Pak Acong. Nah, teman-teman tuh Pak Acong. Lanjut, Ibu Lydia Setiawan. Malam kok, malam Bu Lydia. Kalau kita ada setoran modal di CV, masuk di SPT 770, nomor berapa? Nah, 770 yang namanya setoran ke CV itu adalah kodenya 037. Sorry Bu. 0 berapa ya? 038. Ya. Jadi 038 penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham. Gitu Bu, 038 kalau saya sih. Penyertaan modal yang tidak atas saham itulah yang untuk modal di CV. Kalau saya begitu, Bu Lydia. Nah, semua teman-teman Bu Lydia. Lanjut. Ibu Imas doang. Kalau SPTOP tahunan kurang bayar, apa mesti bayar PPh 25 tiap bulan? Nyambung yang dapat bukti potong PPh 21 lebih dari 1. Nah, jadi gini Bu, biasanya itu perlu bayar PP 25, biasanya ya. Tetapi kalau saya sih, kalau AR-nya nggak suruh, saya nggak bayar. Karena kan kita nggak tahu nih, tahun depan masih ada 2 apa 1 bukti potongnya. Kalau tahun depan tinggal 1 kan jadinya LB nanti. Kalau saya sih gitu. Kecuali dipanggil oleh AR, dipaksa bayar PP 25, barulah saya bayar PP 25 sih. Karena kan ini kerja ya, nggak jelas. Bisa ya tahun depan dia berhenti. Bisa tahun depan udah nggak ada lagi dipotong, atau tinggal 1 gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih, saya nggak usah bayar, kecuali dipaksa oleh AR, ya terpaksa kita bayar. Gitu sih, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Imas. Bapak Ping 168, kok senyan kuala, semua si Pak Cai, Pak Ping, dan semuanya teman-teman yang merayakan. Lanjut, Bapak Esenzo Haki. Kok mau tanya, kalau modal di PT ditarik oleh pemilik, apakah objek pajak? Modal di PT ditarik oleh pemilik. Jadi gini, kalau dia tariknya dari laba ditahan, maka kan dividen. Seperti biasa dong, dividen itu kan bisa 0%, bisa 10%. Kalau dia tariknya bukan dari laba ditahan, tetapi langsung dari modalnya, maka dia akan jurnal balik sebagai yang namanya piutang pemegang saham. Berarti nanti di PT ada piutang pemegang saham, sedangkan di pribadi ada hutang pemegang saham, hutang ke PT. Gitu sih Pak. Apakah ini objek pajak atau bukan? Itu bukan sih. Bukan objek pajak ya. Cuman beberapa kasus nih Pak ya, beberapa kasus sudah pernah kejadian yang namanya modal PT yang belum disetor itu masuk kategori dividen. Kena 10%. Ini yang beberapa kasus yang kejadian ya. Nah, jadi saran saya kalau bisa setelah modal PT persis sesuai dengan akte notarisnya.
gitu. Jadi kalau bisa setelah uang rekening setelah modal di PT sesuai dengan uang di akte notarisnya. Kalau memang nggak bisa ya udah, kalau memang nggak bisa terpaksa mau ditarik untuk kebutuhan dan sebagainya, ya udah ditarik aja. Nanti di PT akan lapor sebagai piutang pemegang saham. Nggak ada pajaknya sih setahu saya. Harusnya nggak ada pajaknya. Gitu. Kalau memang orang pajak kenain dividen ya kita berdebat aja sih, berdebat aja. Gitu. Saya rasa sih harusnya nggak masalah. Karena kan ada kebutuhan. Gitu Pak Esenso. Coba teman tuh Pak Esenso. Ibu Ria Chandra 35. Untuk PT perorangan bayar pajak dividen. Nah, jadi belum jelas nih Bu Ria, belum jelas sampai hari ini ya PT perorangan itu menggunakan metode dividen atau menggunakan metode prefer. Kalau saya lebih cenderung menggunakan prefer. Oke. Jadi alasannya apa? Jadi para konsultan pajak juga terpisah nih. Para konsultan pajak juga terpisah, para AR pun terpisah pendapatnya gitu. Apakah ini dividen atau ini prefer? Kenapa orang bilang ini dividen? Jadi teman-teman yang berpendapat bahwa ini dividen adalah bilang gini, namanya aja PT, namanya aja sudah PT, maka dia harusnya dividen. Gitu kan? Menurut pendapat teman-teman yang konsultan pajak yang lain gitu. Menurut saya, ini prefer. Kenapa? Karena modalnya tidak terbagi atas saham. Menurut saya begitu. Jadi semua yang perusahaan-perusahaan yang modalnya tidak terbagi atas saham, baik itu CV, yayasan, partai, organisasi, sosial, termasuk PTP, adalah bentuknya prefer. Itu yang pendapat saya pribadi. Gitu sih. Karena modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi, para konsultan pajak juga terpecah pendapatnya atas dua ini. Kita udah berusaha bertanya kepada kering pajak, kita udah berusaha ke kantor pajak juga ya. Mereka juga bingung. Gitu. Kantor pajak pun mengembalikan kepada kita semua, silakan dipilih. Mau pakai dividen boleh, mau pakai prefer boleh. Karena belum jelas aturannya. Gitu sih, Bu. Kalau saya lebih cenderung pakai prefer. Gitu. Nah, gitu Bu Ria. Semoga terbantu, Bu Ria. Bapak atau Ibu Pink 168. Kok mau tanya, kalau CV UMKM yang PKP tahun 2022 sudah pakai hitung norma. Selama tahun 2022, CV hanya berjalan 3 bulan saja. Jadi bayar kekurangan PPh 29 terakhir sebelum 31 April ya kok. Betul Bu, betul ya. Jadi dia tinggal bayar PPh 29 sebelum ya betul. 30 April ya, nggak ada 31 April. Jadi 30 April 2023 adalah batas untuk dia lapor dan bayar SPT tahunannya dia. Gitu Bu. Jadi 30 April ya, bukan 31. Gitu sih Bu. Dan dia tidak pakai norma ya. CV tidak bisa pakai norma. CV itu pakai pembukuan Bu. Jadi CV itu harus pembukuan resmi. Lengkap bikin pembukuannya. Gitu sih Bu Ping. Nah, coba bantu Bu Ping. Ibu Serlia Reva. Makasih pencerahannya. Terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Iti Jaswal. Kok saya baru pertama lapor SPT tahunan untuk UMKM yang 500 juta. Kalau saya lihat tutorial online di YouTube, pada kolom TTD, kenapa tidak diisi ya kok? Apa tetap bisa diterima laporan pajaknya? TTD itu sudah tidak perlu Bu, zaman digital sekarang ya. Jadi memang di TTD itu nggak ada tempat untuk tanda tangan gitu. Jadi kalau Ibu klik ya, dia nggak bisa tanda tangan. Nggak ada pilihan untuk tanda tangan gitu. Jadi itu hanya formulir saja. Karena kan kalau Ibu sudah punya akses DJP online, berarti kan memang Ibu yang punya DJP online ini. Gitu kan, kecuali ada orang yang mencuri passwordnya ya. Kan Ibu punya EVIN, Ibu punya DJP online, maka Ibu bertanggung jawab sepenuhnya atas laporan ini kan. Nah, maka ketika Ibu lapor, Ibu dianggap sudah menandatangani. Gitu sih Bu. Setahu saya sih begitu ya. Jadi nggak ada masalah, memang itu sudah ditandatangani secara digital dengan Ibu masuk ke DJP online. Begitu Ibu masuk ke DJP online, maka Ibu sudah dianggap sebagai pemilik akun ini, maka ketika Ibu upload, maka Ibu sudah tanda tangan secara otomatis. Gitu sih Bu Iti. Nah, teman-teman tuh Bu Iti. Lanjut, Pak Yudi, thanks for Awan. Terima kasih kok, sama-sama. Bapak Pink 168, kok selama tahun 2023, apa perlu bayar PPh 25 karena CV PKP sudah nggak ada aktivitas sejak April 2022? Nggak usah sih Bu, jadi gini, kalau Ibu memang sudah bayar PP 25 kemarin ya, kan nanti kan Ibu akan disuruh bayar lagi nih. Ibu perlu bikin surat. Ibu perlu bikin surat kepada KPP, kantor pajak, bahwa memberitahukan bahwa saya akan membayar PP 25 mulai Januari 2023 itu Rp0. Kasih tahu ke KPP, pemberitahuan bahwa saya akan bayar Rp0 karena kami sudah tidak beroperasi sejak bulan April 2022. Bilang gitu Bu. Nah, setelah Ibu bikin surat itu, Ibu perlu buru-buru lapor. Daripada nanti dikirimin STP kan. Nah, Ibu perlu segera lapor SPT tahunan, di mana di situ membuktikan bahwa Ibu sudah punya omset tuh 0 sejak April sampai Desember. Sudah nggak ada laporan omset. Gitu, Bu.
perlu segera dilapor SPT tahunannya supaya nanti PP 25-nya disetujui untuk tidak dibayar lagi. Oke. By the way, laporan PPN jalan terus Bu ya. By the way, laporan PPN karena dia PKP, tetap lapor terus walaupun 000 nihil, setiap bulan tetap mesti lapor. Kalau enggak nanti kena denda yang 500.000. Jadi itu Bu Ping. Nah, sama teman tuh Bu Ping. Lanjut. Bapak Ningkawa. Si B wakil direktur sebuah CV. Direktur itu suaminya. Oke, dan si B ini rencananya membuat PT perorangan KBLI Jasa Manajemen. Apa boleh? Jawabannya boleh-boleh saja. Nantinya penghasilan si B istri ini tetap di SPT-nya gabung sama suami. Nggak ada masalah sih Pak. Nggak ada masalah sih Pak. Sejauh ini setahu kita nggak ada masalah. Ini kan akan ada hubungan dengan hubungan istimewa ya. Kayaknya kan berhubungan dengan hubungan istimewa. Saya rasa sih nggak ada masalah. Karena sepanjang bisnisnya betul ya. Sepanjang bisnisnya memang betul, harusnya nggak ada masalah. Boleh-boleh saja sih. Gitu. Nah, sama teman tuh Bu Ning. Lanjut tadi. Bapak Tony Hariyop. Malam Pak Tony. Kalau orang tua pensiunan PNS dan tidak pernah lapor SPT, saat nanti anaknya menerima waris, apakah cukup membuat surat waris dan memasukkan hartanya ke SPT anak tanpa harus lapor SPT orang tua? Nah, kalau ini ceritanya meninggal, Pak, kemudian diwariskan, maka sudah betul. Nggak usah diapa-apain, nggak usah lapor yang dulu si almarhum. Karena ketika orang meninggal, maka selesailah kewajiban perpajakan dia. Oke, semua warisan dia tinggal dilaporkan ke anak-anaknya. Oke, kalau warisan ya. Tetapi kalau bentuknya hibah, artinya si almarhum masih hidup, jadi orang tua masih hidup memberikan hibah, maka mesti cek dulu SPT tahunan dia. Dia sudah laporkan semua harta ini, baru dia boleh hibahkan ke anak-anaknya. Gitu sih, Pak. Nah, kalau warisan beda cerita. Kalau warisan karena dia meninggal, karena kan orang meninggal, dia sudah tidak ada kewajiban untuk lapor kan, dan dia sudah tidak lagi kena pajak. Maka semua warisannya sudah bebas pajak, silakan diwariskan kepada anak-anaknya. Gitu sih Pak Tony. Nah, kalau dia belum meninggal, ya mohon maaf kalau bisa dilaporkan SPT tahunannya. Kalau emang dia belum meninggal ya. Tapi kalau sudah meninggal, silakan diwariskan. Anak-anak itu kalau penerima waris sudah tidak kena pajak, sudah nggak perlu dilihat lagi dulu dia sudah lapor atau belum lapor di orang tuanya. Gitu Pak Tony. Nah, sobat teman tuh Pak Tony. Ibu Titi Hardiyanti, kok mau tanya, kalau ada persediaan barang dagang yang hilang, itu bisa diakui sebagai biaya nggak kok? Ada surat keterangan dari kepolisian? Oh boleh. Kalau ada surat keterangan dari kepolisian, itu silakan dibiayakan, boleh dibiayakan. Nah, kalau bisa Bu, komunikasi dengan AR ya. Kalau bisa ngomong ke AR, Pak AR, saya mau membiayakan barang hilang. Ini ada surat kepolisiannya. Apakah boleh Pak? Atau masih ada prosedur lain yang perlu saya lakukan? Bilang ke gitu ke AR atau ke penyuluh supaya nggak salah mengenai prosedurnya Bu. Tetapi kalau sudah ada laporan kepolisian, sudah diakui, maka itu sudah bisa jadi beban, jadi biaya sih. Gitu Bu Titi. Nah, sama teman tuh Bu Titi. Lanjut. Bapak KJ Aksesoris. Malam Pak KJ. Orang tua tidak pernah lapor ada emas yang dimiliki sudah dari tahun sebelum 2015. Tetapi 2022 emas ini dijual sama orang tua. Bagaimana pencatatan? Oke, jadi gini Pak, apakah dia bisa membuktikan bahwa emas itu dulu dibeli sebelum 2015? Ada bukti nota pembeliannya nggak dulu? Kalau dia ada, maka dia tinggal laporkan dong. Nanti kan tinggal laporkan ada selisih keuntungan kan? Ada selisih keuntungan, tinggal bayar pajak selisihnya. Kalau dia dulu nggak laporkan atau dulu dia nggak punya buktinya, dia nggak ada bukti pembeliannya, berarti kan dia nggak bisa buktikan bahwa uang ini adalah uang dari emas yang dulu. Gitu. Orang pajak akan bilang, oh nggak bisa, ini adalah uang sekarang nih, ini adalah penghasilan tahun ini. Gitu. Maka solusinya ada dua. Solusinya ada dua. Yang pertama adalah nggak usah dilaporkan, taruh di rumah aja uangnya. Gitu. Jadi uang tunai taruh di rumah, taruh di brankas. Cara pertama. Cara kedua adalah si anaknya atau si orang tuanya melaporkan sebagai penghasilan tahun ini. Itu caranya sih. Laporkan sebagai penghasilan tahun ini, maka dia perlu bayar pajaknya. Gitu. Kalau dia mau paksain ini tahun 2015, nggak bisa nih. Ada buktinya dulu dia belinya berapa. Gitu. Ada bukti notanya waktu dulu belinya. Itu repot. Gitu. Jadi cara pertama adalah tahu di rumah aja, nggak usah dilaporkan. Cara kedua adalah dilaporkan di penghasilan tahun ini, dia bayar pajaknya tahun ini. Gitu Pak Aksesoris. Nah, semua teman tuh Pak KJ. Bapak Fari, Ibu Variati. Hai Pak Wan, halo Bu Fari.
PT perorangan, apakah bisa terbit faktur pajak? Jawabannya bisa, Bu. Jawabannya bisa, Bu ya. Jadi PT perorangan adalah sama dengan PT biasa. Punya status hukum yang sama. Dia boleh jadi PKP, dia boleh buka faktur pajak, dia boleh melakukan hal yang sama persis seperti PT biasa. Nggak ada bedanya, Bu. Gitu. Boleh aja jadi PKP, dan dia boleh buka faktur pajak seperti biasa. Gitu, Bu Fari. Nah, sama bantu, Bu Fariati. Bapak KJ Aksesoris. Bagaimana pelaporan SPT tahunannya? Karena uang tabungan bertambah. Terima kasih. Nah, iya Pak, jadi caranya cuma dua ya. Cara pertama adalah uang itu Bapak taruh di rumah aja. Cara kedua adalah Bapak laporkan itu uang sebagai penghasilan di tahun ini atau tahun yang kemarin yang 2022. Gitu Pak. Laporkan sebagai penghasilan, bayar pajaknya. Gitu. Penghasilan bisa macam-macam nih. Bisa penghasilan dari UMKM, bisa penghasilan lainnya, bisa penghasilan dari sewa dan sebagainya. Silakan Bapak pilih yang paling benar bagaimana. Gitu. Nah, cuma dua solusi itu sih Pak. Karena akan sulit sekali membuktikan bahwa ini berasal dari emas yang tahun 2015 dulu. Bukti nggak ada nanti pembeliannya. Gitu Pak KJ. Nah, semua bantu Pak KJ. Bapak Jenaka Packers. Malam kok, malam Pak Jenaka. Mau tanya, kalau dapat pasal 4 ayat 2 PPh sewa, itu dimasukkan ke SPT atau gimana? Karena sifatnya final. Nah, betul Bu Jenaka. Ibu perlu laporkan di lampiran 3 ya. Di lampiran 3 bagian PPh final. Bagian PPh final yang namanya penghasilan dari sewa. Gitu sih Bu, tinggal laporkan di sana aja. Di penghasilan final, bagian yang namanya penghasilan sewa. Nanti di situ laporkan brutonya berapa, kemudian PPh-nya berapa, laporkan di situ. Segampang itu sih Bu, nggak ada masalah. Nanti uangnya tinggal dilapor di bagian harta seperti biasa. Gitu Bu. Nah, coba bantu Bu Jenaka. Lanjut. Pak Dani DC. Ko Awan, kalau kelupaan bayar pajak PPh final UMKM WPOP bulan Agustus 2022, apakah bisa dibayarkan sebelum mengisi SPT? Bisa Pak, silakan dibayar sekarang atau besok atau lusa, silakan dibayar saja. Nanti akan ada denda ya. Denda 100.000 karena terlambat lapor, denda sekitar 1,5% dikalikan dengan jumlah bulan terlambatnya, dikalikan nilai pajaknya. Gitu Pak. Jadi akan ada denda 100.000 ditambahkan dengan 1,5% dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dikalikan dengan nilai pajaknya. Nggak gede sih, nggak gede sih Pak. Nah, silakan dilakukan pembayarannya segera Pak. Dan kemudian lapor SPT. Gitu Pak Denny. Semua bantu Pak Denny. Ibu Gomez. Kong sifat cai, Ko Awan is the best. Terima kasih Ko. Terima kasih Ibu Gomez. Kong sifat cai, Ibu Gomez dan buat semuanya teman-teman yang merayakan. Bapak Esanzo Haki. Ko, kalau SPT tahunan PPh 21 PT, itu kelebihan bayarnya. Bagaimana solusinya kok? Oke. By the way, PPh 21 nggak ada istilah tahunan ya. PPh 21 Desember masuk Bapak kan? Nah, jadi PPh 21 tuh nggak ada lagi namanya tahunan. PPh 21 hanya ada masa Desember kan? Nah, masa Desember kalau LB nggak ada masalah, tidak akan diperiksa. Silahkan dikompensasi ke bulan Januari 2023. Gitu Pak Esenzo. Nggak ada masalah. PPh 21 masa Desember yang LB, silakan dikompensasi ke bulan berikutnya. Tidak akan terjadi pemeriksaan. Nggak ada masalah kalau SPT masa. Gitu Pak. Semua bantu Pak Esenzo. Bapak Edi Yafro 308. Malam kawan. Malam Pak Edi. Hasil penjualan tanah, laporan di SPT masuk ke mana? Masuk ke lampiran 3 Pak. Lampiran 3 bagian PPh final yang namanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Masukkan ke situ, laporkanlah sebagai PPh final. Nah, di situ di brutonya adalah total penjualan Bapak sesuai dengan AJB, pajaknya adalah 2,5%-nya. Gitu, Pak. Jadi hanya penjual yang perlu laporkan ya, pembeli nggak usah laporkan di bagian penghasilan. Nanti uangnya Bapak laporkan di bagian harta sebagai tabungan atau deposito atau apa. Gitu, Pak Edi. Nah, semua terbantu Pak Edi. Lanjut, Ibu Imelda Lis. Tadi Pak Wan bilang, dividen tidak usah bayar pajak asal diinvestasikan tidak kena pajak. Dividennya kita beli saham di sekuritas. Apakah itu termasuk? Jawabannya termasuk Bu Imelda. Nah, saham di sekuritas ataupun saham di PT apapun Ibu belikan, maka itu adalah kategori investasi. Oke, dengan syarat Ibu perlu laporkan ya di e-reporting namanya, laporkan selama 3 tahun berturut-turut sebelum bulan Maret akhir. Oke, jadi sebelum bulan Maret, bagi teman-teman yang menginvestasikan dividen, harus dilaporkan di menu yang namanya layanan e-reporting investasi. Oke, menu layanan e-reporting investasi, dia perlu laporkan dividen itu selama 3 kali berturut-turut setiap tahun. Gitu, Bu Imelda. Semoga terbantu, Bu Imelda. Lanjut. Bapak Zaki TH. Malam kok, malam Pak Zaki.
Kalau pemilik CV dapat gaji setiap bulan, sebaiknya dimasukkan ke gaji terus kena PPh 21 atau perlakuannya pakai prefer? Jawabannya prefer, Pak ya. Jadi dalam dunia CV tidak ada istilah gaji bagi direktur. Nggak ada. Jadi CV itu nggak ada namanya gaji direktur. Yang ada adalah prefer. Oke. Nah, gimana kalau dia mau paksain gaji? Boleh-boleh saja, silakan dipaksain sebagai gaji di CV, tetapi nanti itu tidak boleh dibayarkan secara pajak. Itu akan dikoreksi fiskal positif. Gitu sih, Pak. Jadi biaya gaji akan dikoreksi fiskal positif kalau dia bentuknya CV. Jadi alangkah baiknya langsung sebagai prefer saja. Gitu Pak Zaki. Nah, teman-teman tuh Pak Zaki. Bapak Adrio Chandra. Malam kok, malam Pak Adrio. Kalau usaha beli bawang ke petani, jual ke pabrik, sudah lebih dari 4,8 M. Apakah kena PPN 11% atau barang bukan objek pajak? Setahu saya Pak ya, bawang ini dibebaskan PPN tetapi tetap perlu PKP. Jadi Bapak perlu jadi PKP, kemudian buka faktur pajak yang 080 kalau nggak salah ya, 080, sehingga bawang ini menjadi dibebaskan dari PPN. Jadi 0% PPN-nya dibebaskan. Tetapi Bapak tetap perlu jadi PKP gitu. Jadi alangkah baiknya Bapak bikin PT aja, bikin PT perorangan atau PT biasa kalau sudah lewati 15 M-nya. Nah, atau PT perorangan kalau di bawah 15 M supaya Bapak bisa menerapkan prinsip PPN ini. Gitu. Jadilah PKP, kemudian bayar PPN-nya 0% karena dibebaskan PPN-nya. Setahu saya begitu Pak Adrio. Nah, teman-teman tuh Pak Adrio. Bapak Alwen Firmansyah. Pekerjaan bebas seperti dokter, buka praktik sendiri. Perhitungan pajaknya gimana? Contoh, omsetnya setahunnya 2 M. Buka praktek sendiri, perhitungannya gimana? Oke, cara pertama Pak ya, yang paling benar adalah bikinlah PT perorangan. Ini akan lebih gampang beres Pak urusannya. Bikinlah PT perorangan untuk dunia kedokteran ini, dia akan bisa menggunakan 0,5% selama 3 tahun ke depan. Oke, jadi dia kan buka klinik kan, ceritanya kan. Dia buka klinik, dia ada mempekerjakan mungkin dokter lain atau mempekerjakan karyawan di situ ya. Bikinlah PT perorangan, dia bisa pakai 0,5%. Seperti biasa UMKM sampai 3 tahun. Oke. Cara kedua adalah si klinik pribadinya menggunakan 0,5%. Bisa begitu Pak, tetapi ini masih berisiko karena ini masih berdekatan dengan pekerja bebas. Karena dokter itu kan pekerja bebas kan. Jadi dokter itu adalah profesi pekerjaan bebas. Sehingga ini kalau dia paksain pakai 0,5%, ada kecenderungan nanti sama air dipermasalahkan. Gitu. Nah, cara ketiga adalah jadi pekerja bebas seperti biasa. Kalau pekerja bebas, maka dia pakai norma dong. Pakai norma 50%. 50%-nya dikalikan norma, kemudian dibayar pajaknya. Ini akan gede sekali pajaknya. Lumayan. 1 M kena pajak 30% berarti. Nah, yang paling mudah, paling benar adalah bikinlah PT perorangan, bayar 0,5%, plus bayar dividen kalau dia pakai metode dividen nanti. Gitu Pak Firmansyah. Nah, sama-sama tuh Pak Firmansyah. Ibu Selvi Himawari. Malam kok, malam Bu Selvi. Mau tanya, kalau pembetulan SPT PPN, apakah ada masa kadaluarsa? Pembetulan masa PPN, setahu saya nggak ada masa kadaluarsa sih Bu. Setahu saya nggak ada masa kadaluarsa sih. Nah, kalau SPT tahunan ada. Kalau SPT tahunan yang menyebabkan LB maksimal 3 tahun ke belakang. Setahu saya begitu. Tapi kalau SPT masa PPN sepanjang itu memang betul, nggak ada masalah Bu, silakan dibetulkan. Tetapi udah nggak bisa upload ya. Udah nggak bisa upload pajak masukan, pajak keluaran. Udah nggak bisa bikin pajak keluaran karena udah lewatin tanggal 15. Gitu Bu Selvi. Nah, sama teman-teman tuh Bu Selvi. Ibu Burhan, Pak Burhan 0819. Konghi kawan, konghi semua yang merayakan. Semoga sukses selalu. Lanjut, Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Kalau jual beli rumah, kan laporannya di formulir 3 dan PPh final. Jual beli rumah, betul Bu. Kenapa di form 71 bagian D ada lagi keuntungan dari pengalihan harta? Nah, jadi di lampiran 3 itu kan Ibu hanya lapor omsetnya. Betul kan? Di lampiran 3 kan Ibu hanya lapor nilai penjualan rumahnya, ya kan? Tapi kan di situ tidak mencerminkan keuntungan. Ya toh? Jadi harga jual rumah Ibu kan bisa jual rugi, bisa jual untung. Ya kan? Nah, oleh karena itu di lampiran 1 inilah Ibu perlu melaporkan berapa sih keuntungannya supaya keuntungan ini nanti bisa cocok dengan hartanya gitu, Bu. Nah, tetapi kalau saya nggak pernah saya laporkan kalau PPh final sih. Kalau PPh final nggak pernah saya laporkan. Yang saya laporkan itu adalah yang bukan final. Contohnya apa? Jual mobil. Kalau jual mobil ada untung, maka lapor ke situ. Jual dolar, jual emas, pokoknya jual barang-barang yang non-final, itu lapor ke situ. Keuntungannya saja.
Gitu, Bu. Kalau Bu nggak laporkan kan jadi nggak tahu berapa keuntungannya. Gitu. Tapi kalau final nggak pernah saya laporkan ke situ sih, kalau final. Gitu, Bu. Nah, semoga terbantu Bu saya Celia. Lanjut, Bapak Gocah 2021. Malam kawan, malam Pak Gocah. Saya punya usaha restoran. Omsetnya di atas 4,8 M per tahun. Katanya kalau omset di atas itu harus jadi PPN. Tidak perlu Pak Gocah. Jadi kalau restoran itu kan sudah kena PHR ya, pajak hotel dan restoran, yang pajak daerah kan, yaitu 10% pajak daerah. Sudah nggak usah PKP lagi. Kalau PKP kan jadi double, jadi kena 10% plus 10%, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang sudah PHR adalah sudah bukan objek PPN. Gitu. Yang sudah PPN juga bukan lagi objek PHR, nggak bisa dua-duanya, nggak boleh. Kalau kita lihat ke hotel-hotel gitu kan, hotel atau restoran besar-besar nggak ada PPN, semuanya PHR, pajak hotel dan restoran dibayar kepada Pemda-nya, ke Dispenda. Gitu Pak Gocah. Semua dibantu Pak Gocah. Ibu Melissa Lintang, kok mau tanya, kalau freelancer mau pakai Norma, tapi belum input surat keterangan, menggunakan Norma yang di DJP online untuk tahun 2022, apakah tetap boleh pakai Norma kok? Tidak bisa Bu, mohon maaf Bu Melisa. Jadi bagi teman-teman yang belum punya surat Norma 2022, maka tidak bisa pakai Norma untuk tahun tersebut. Nggak bisa. Artinya apa? Seluruh penghasilan dia adalah objek penghasilan, objek PPh, objek pajak. Gitu sih Bu. Jadi saran saya, ada orang dengan cara dia memecah sebagian sebagai UMKM atau sebagai apa. Gitu sih, supaya dia nggak kena full. Gitu. Tapi yang benar adalah seluruhnya adalah objek penghasilan PPh jadinya. Gara-gara dia nggak punya surat Norma. Menurut saya sih ini jelek banget sih peraturan seperti ini ya. Gara-gara nggak ada satu surat, orang jadi kena full 100% itu jelek banget sih. Cuman ya begitulah negara kita ya. Semuanya dipersulit kalau emang bisa dipersulit. Gitu Bu Melisa. Coba bantu Bu Melisa. Ibu Suliani Kukus. Kok saya mendirikan PT, tapi kegiatan belum berjalan. SPT-nya saya bikin nihil. Oke. Akhirnya PT dijual 10 juta. Ternyata pembeli menyebutkan pembeli PT sebesar 300 juta kepada saya. Apa akibat perpajakan bagi saya? Maksudnya gimana Pak? Bapak jual PT senilai 10 juta, tetapi si pembeli ini melaporkan pembeliannya 300 juta. Gitu ya? Jadi, kalau saya sih Pak ya, kalau saya ikutin yang benar. Yang benar bagaimana? Kalau yang benarnya 10 juta, ya udah 10 juta lah kita laporkan sebagai jual beli PT ini. By the way, nggak ada yang namanya jual beli PT ya, yang ada adalah jual beli saham. Gitu Pak ya. Mungkin Bapak jual sahamnya kan? Sahamnya senilai berapa? Kalau saham senilai 10 juta dijual 10 juta berarti beres. Tetapi kalau saham 300 juta dijual senilai 10 juta, berarti kan Bapak rugi jualnya. Gitu sih. Mesti cek lagi nih Pak, mesti cek lagi ke kondisi PT seperti apa, aktenya seperti apa, kemudian bagaimana penjualannya. Yang penting sih kita ikutin yang kondisi sebenarnya. Jangan diatur-atur, jangan dibikin settingan yang aneh-aneh. Gitu sih Pak Suli. Nah, semua teman tuh buat Pak Suliani. Lanjut Ibu Cecilia Teja. Apakah bank perlu dicantumkan sebagai pemotong pajak karena tabungan dan lain-lain dipotong pajak oleh bank? By the way Bu, kalau tabungan maupun deposito itu PPh final. Ya, itu adalah PPh final sehingga dilaporkan di lampiran 3 PPh final. Tidak perlu di lampiran 2 yang pemotong pajak, tidak. Jadi di lampiran 2 kan itu adalah pemotongan pajak yang non final. Kalau dia final, langsung dilaporkan ke lampiran 3 semuanya, nilai brutonya dan nilai pajaknya. Tidak perlu lagi kita input satu persatu bukti potong, nggak perlu. Cuma kita perlu rekap aja, total semuanya lah kita laporkan sebagai penghasilan bruto untuk deposito dan tabungan. Gitu Bu Cecilia. Di bagian PPh final Bu ya. Nah, semua terbantu Bu Cecilia. Lanjut Ibu Nimi TRSP. Malam kok, malam Bu Mini. Kalau ada hutang ke pemegang saham di PT, apakah perlu isi lampiran 3A? 3A itu saya lupa mengenai apa Bu? 3A itu mengenai apa ya? Lupa saya. Hutang pemegang saham, afiliasi kalau nggak salah ya. Kalau saya sih nggak pernah isi Bu. Kalau saya sih nggak pernah isi mengenai afiliasi. Kalau nggak salah iya deh. Lampiran 3A itu afiliasi ya. Atau hubungan istimewa ya. Kalau saya sih nggak pernah isi. Kalau saya sih nggak pernah isi. Tetapi kalau Bu rajin boleh diisi sih. Supaya untuk mendisklosur aja. Supaya lebih lengkap aja. Gitu sih Bu. Nah pada dasarnya nggak ada masalah juga sih. Gitu. Nah coba teman-teman Bu nih. Ibu Imas doang. Perlu nggak kok buka MPWP istri kode 001? Jawabannya sudah nggak perlu Bu ya. Sekarang udah nggak ada 001 udah nggak ada lagi. Kalau istri adalah karyawan swasta dan dagang UMKM. Kalau suami sudah ber-MPWP PNS.
Oke, by the way, sekarang udah nggak ada lagi yang namanya istri 001 ya. Setahu saya udah nggak ada lagi. Kalau istri mau bikin NPWP, maka bikinlah NPWP betul-betul terpisah. Oke. Nah, saran saya nggak perlu, Bu. Saran saya nggak perlu. Kalau istri karyawan swasta dan dagang, maka dagangnya ini diakui di NPWP suami saja. Nah, dagangnya dia diakui sebagai penghasilan UMKM di suami, bayar pajak pakai NPWP suami. Kemudian karyawannya dia itu menggunakan NPWP suami juga di kantornya. Jadi di kantornya si istri ini nama istri tetapi NPWP suami. Itu boleh seperti itu. Nanti penghasilan dia akan dilaporkan sebagai penghasilan final di SPT-nya si suami gitu. Jadi nanti si suami itu akan ada 3 penghasilan ya. Penghasilan dari gaji dia sendiri, penghasilan dari istri yang dari satu pemberi kerja itu masuk ke kategori PPh final ya. Penghasilan istri masuk ke PPh final dan dia juga ada UMKM bayar 0,5% setelah 500 juta omset. Gitu, Bu. Yang setahu saya seperti itu. Nah, teman-teman tuh, Bu Imas. Lanjut, Ibu Komala. Kalau orang tua punya aset rumah 2018, punya NPWP, tapi nggak pernah lapor, karena penghasilan cuma sebagai pendeta. Apakah tahun ini saya harus lapor? Karena kita orang nanti pas jual agak susah, karena nggak pernah lapor. Oke, jawaban saya adalah, Bu, si Bapak Pendeta perlu lapor. Dia perlu lapor mundur nih, 2021, 2020, 2019, 18, dan 17 lah. Atau 18 deh maksimal ya. 18 dia perlu lapor. 8, 9, 10, 11, 21, dan 22. Dia perlu laporkan. Dia perlu laporkan semua penghasilan dia, dan dia juga laporkan aset-aset hasil dari penghasilan ini. Oke? By the way, penghasilan pendeta adalah bukan objek pajak ya. Bukan objek pajak, dia tinggal laporkan sebagai bukan objek pajak lainnya. Atau di bukan objek pajak sebagai sumbangan juga boleh. Gitu. Dengan syarat KTP-nya haruslah di bagian pekerjaan di KTP haruslah tertulis mungkin pendeta atau rohaniawan. Setahu saya sih gitu ya. Jadi kalau di KTP-nya adalah rohaniawan, maka dia bisa terima sumbangan, dia langsung boleh beli harta dari situ. Tetapi kalau KTP-nya bukan rohaniawan, mungkin ini perlu dibicarakan lagi dengan konsultan pajak atau dengan si penyuluh di KPP ya. Karena nanti akan dianggap penghasilan biasa dan kena PPh biasa. Ada kekhawatiran di situ. Karena kan sampai dia bisa beli rumah gara-gara itu. Gitu sih, Bu. Nah, kalau bisa dilaporkan mohon maaf si Bapak Pendeta perlu laporkan mundur 5 tahun ke belakang. Gitu, Pak. Ibu. Nah, teman-teman tuh, Bu Komala. Ibu Ningkawa, 2023 ini tahun ketiga. Pada bulan Oktober, omset lebih dari 4,8 M. Apakah November-Desember masih tetap bayar 0,5%? Dan jawabannya iya ya, tetap bayar 0,5% sampai Desember. Dan saat lapor SPT tahunannya, gimana? Kan belum pembukuan. Oke. Jadi gini, untuk pembayaran 0,5% itu harus konsisten sampai Desember. Jadi walaupun di tengah-tengah tahun dia melewati 4,8 M, dia tetaplah mesti bayar 0,5% sampai akhir tahun. Nah, mulai Januari tahun depan lah, baru dia berganti menjadi PPh umum. Ya kan? Nah, kemudian kapan dia mesti PKP? Dia mesti PKP di bulan berikutnya setelah dia melewati 4,8 M. Artinya di bulan November. Di bulan November dia sudah harus mengajukan PKP. Oke? Nah, kemudian gimana lapor SPT tahunannya? Kan belum pembukuan? Nggak apa-apa juga. Jadi dia tetap boleh pencatatan untuk SPT tahunan 2022. Mulai 2023 dia harus pembukuan gitu. Atau dia beralih ke PT atau CV. Gitu sih Pak, Ibu. Kalau bisa sih bikin CV atau PT aja, mungkin supaya lebih clear ya, bikinlah pembukuan dengan lengkap. Gitu Bu Ning. Nah, teman-teman tuh Bu Ning. Ibu PIN 168. Buat surat tidak bayar cicilan PPh 25 ke KPP setelah lapor SPT tahun 2022 atau bulan Januari ini. Sekarang sekarang juga supaya nggak terbit STP ya. Takutnya kan ini terbit STP nih 1-2 minggu ke depan gitu. Segera laporkan bahwa omset saya mungkin sudah berkurang atau memang saya sudah tutup operasional sejak bulan berapa sehingga saya tidak lagi bayar PP 25 mulai Januari 2023 ini. Gitu. Dan juga segera lapor SPT tahunannya yang 2022. Segera lapor juga di Januari ini juga supaya dia nggak kena masalah lagi gitu. Kalau dia tunda-tunda lagi nanti begitu STP keluar dia jadi repot nanti. Gitu sih Bu Pin. Nah, teman-teman tuh Bu Pin. Ibu Ernawati 445T. Malam Pak, malam Bu Erna. Pak, jika orang pribadi ikut PPS tahun 2022, setara kas saat itu. Setara kasnya dimasukkan dalam SPT 2022 juga ya Pak? Jawabannya iya Bu, kalau masih ada barangnya. Nah, kalau barangnya itu masih ada, silakan dilaporkan di SPT 2022 sesuai dengan kondisi 31 Desember 2022.
Nah, setelah kas ini bentuknya apa nih ketika Desember kemarin? Apakah dia sudah jadi mobil? Apa jadi motor? Apakah jadi emas? Atau jadi uang tunai? Apa deposito? Laporkanlah sesuai dengan kondisi yang benar per 31 Desember 2022. Gitu. Kalau 31 Desember itu masih berbentuk setara kas yang tadi itu, yang sama dengan PPS, maka laporkanlah seperti itu apa adanya. Gitu sih, Bu, yang mesti dilakukan. Nah, semoga bantu, Bu Erna. Lanjut. Ibu Sherly Wibowo. Selamat malam kok, malam Bu Sherly. Tolong bahas tentang tarif NPPN untuk freelancer guru les bahasa Inggris dong kok. Setahu saya 50%, Bu. Posisi sudah tidak kerja di sekolah, hanya punya murid les. Bisa pakai tarif NPPN nggak? Bisa, Bu. Jadi dia bisa mengajukan NPPN, setelah itu dia menggunakan norma, ya kan? Dia menggunakan norma dengan norma biasanya 50%. Biasanya kalau sifatnya freelancer, yang begini-gini biasanya 50%, Bu. Jadi penghasilan dia semuanya berapa, kalikan 50%, nah itulah yang kena pajak. Gitu. Kalau 50% ini masih di bawah 54 juta setahun, berarti kan tidak kena pajak, di bawah PTKP. Gitu, Bu. Jadi kalau penghasilan dia itu masih di bawah 100 juta setahun, maka sudah pasti dia tidak kena pajak, karena kan masih di bawah PTKP. Dengan syarat dia mengajukan NPPN dulu di awal tahun sebelum bulan Maret. Gitu, Bu. Pakai normal 50% biasanya. Gitu, Bu. Nah, sama teman-teman tuh, Bu Sherly. Lanjut, Ibu Iti Jaswal. Kok mau tanya, MPP suami dibuat tahun 2013 untuk bikin administrasi bank. Sejak itu tidak pernah lapor SPT. Dan ketika kemarin dicek MPP-nya statusnya NE. Pada bulan Desember 2022, kemarin sudah diaktifkan kembali. Bagaimana lapor SPT-nya? Jadi gampang aja, Bu. Ibu tinggal lapor SPT seperti biasa. Kan udah ada event belum? Kalau belum ada event, bikin event dulu, kemudian bikin DJP online-nya. Setelah itu, Ibu tinggal daftar DJP online, kemudian laporkanlah SPT seperti biasa. Oke? Masalahnya adalah, apakah dia punya harta? Kalau dia punya harta, apalagi nilainya besar, maka dia perlu lapor mundur. Lapor mundur 5 tahun ke belakang untuk melaporkan penghasilan dia. Karena selama dia NE, ternyata dia punya penghasilan, maka dia perlu laporkan SPT mundur untuk melaporkan dan membayarkan pajak atas penghasilan dia itu. Gitu, Bu Iti. Jadi, NE itu kan artinya orang tidak efektif. Artinya dia tidak berusaha, nggak bisnis. Tetapi kalau ternyata dia berbisnis atau dia bekerja sehingga menghasilkan ada harta, maka walaupun dia baru aktif kemarin, dia perlu mundur lapor SPT tahunan maksimal ya 5 tahun ke belakang lah untuk melaporkan penghasilan dia dan laporkan harta tersebut. Gitu, Bu Iti. Nah, sama teman tuh, Bu Iti. Lanjut. Ibu Sian Dayani 59. Malam Pak Wan, malam Bu Sian. Kalau ada penjualan kendaraan sepeda motor, itu laporan gimana di SPT tahunan 2022? Caranya gampang, motor dihilangkan aja dari harta. Gitu aja sih, Bu. Jadi motornya dihilangkan dari harta, kalau dia masuk ke tabungan, berarti kan tabungannya bertambah. Gitu. Motornya berkurang, hilang, tabungannya bertambah. Gitu. Kalau dia terima cash atau uangnya dipakai buat biaya hidup, berarti kan motornya hilang, tetapi tabungan tidak bertambah. Gitu doang sih, Bu. Nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah sih, gitu doang. Nah, sama bantu, Bu Sian. Lanjut. Ibu Cecilia Teja Gutomo. Anak yang sudah bukan warga negara Indonesia mau kirim uang untuk orang tua. Sebaiknya dilaporkan sebagai apa? Penggantian uang kuliah atau hibah? Jawabannya hibah, Bu. Jawabannya hibah ya. Jadi, uang dikirimkan dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua kandung, itu namanya hibah. Nanti di SPT tahunan, di bagian lampiran 3 di bagian yang bukan objek pajak ya, bukan objek pajak, di nomor 1, yaitu bantuan atau hibah. Nah, laporkanlah di situ sebagai uang kiriman dari orang tua atau anak. Gitu, Bu Cecilia. Nah, teman-teman tuh Bu Cecilia. Ibu Suliani Kukus. Ko Awan, apakah saldo DPLK setiap tahun dilaporkan sebagai aset? Kalau tidak pernah dilapor, bagaimana? Termasuk pribadi yang setiap bulan. Oke, saya agak lupa Bu DPLK itu apa ya? Pokoknya kalau itu hartanya Ibu, maka Ibu perlu laporkan. Baik itu berupa tabungan, uang tunai, deposito, saham, SBN, atau apapun yang merupakan asetnya Ibu, artinya itu uangnya Ibu, apapun bentuk dan namanya, Ibu perlu laporkan sebagai aset. Itu sih. Gitu. Nah, kalau tidak pernah lapor gimana? Kalau nggak pernah lapor, maka Ibu perlu SPT pembetulan mundur. Nah, SPT pembetulan mundur, laporkanlah aset itu, dan juga laporkanlah penghasilan Ibu kalau memang masih ada penghasilan yang belum dilaporkan. Nah, gara-gara lapor penghasilan inilah mungkin ada tambahan pajak yang perlu dibayar. Gitu sih Bu Suliani Kukus. Nah, semua bantu Bu Sulia.
Lanjut. Bapak Zaki TH. Malam lagi kok. Malam Pak Zaki. Kalau ada PT distributor sudah PKP. Beli dari pabrik pakai PPN. Jualnya ke toko dan agen. Yang dimana rata-rata nggak punya NPWP. Apa PPN-nya masuk kategori pajak digunggung? Nah, jadi gini Pak. Kalau dia jual kepada end user artinya orang yang langsung pakai habis, maka itu boleh digunggung. Kalau dia jual kepada agen atau distributor lagi atau ke toko, itu tidak boleh digunggung. Dia mesti buka faktur pajak. Nah, sekarang toko dan agen itu mintalah KTP mereka. Gitu. Kalau nggak ada NPWP pasti ada KTP dong. Nah, gitu. Kalau dia nggak mau kasih KTP, maka Bapak punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah Bapak bilang ke dia, ya udah KTP siapa aja deh, yang penting ada KTP-nya, karena gue perlu bikin faktur pajak nih. Kalau nggak, gue yang celaka. Gitu, bilang ke dia, yang penting ada KTP. Gitu. Kalau dia tetap nggak mau kasih, maka yang solusi kedua adalah Bapak tetap digunggung. Nah, Bapak tetap digunggung dengan resiko suatu hari kalau ketahuan akan kena denda 1%. Ya, yaitu dianggap sebagai faktur pajak yang tidak dibuka gitu ya. Faktur pajak yang terlambat dibuka atau tidak dibuka kena denda 1% dikalikan dengan DPP. Nah, suruh si toko itu yang bayar gitu. Jadi bilang ke tokonya, kalau nggak mau kasih KTP, nggak mau kasih NPWP, maka harga naik 1%. Gitu. Terpaksa, bukan buat saya, buat negara gitu. Negara yang minta, yang kena denda gitu. Bukan saya yang mau uangnya. Gitu sih Pak, terpaksa begitu. Kalau nggak ya minta KTP siapa aja deh. Yang penting ada KTP-nya. Karena saya mesti bikin faktur pajak. Itu peraturan dari negara. Bukan kita yang mau, negara yang minta. Gitu sih Pak. Nah, coba bantu Pak Jaki. Lanjut. Bapak Ibu Siandayani 59. Pak Awan, tanya kalau beli mobil untuk pelaporannya gimana di SPT? Oke, untuk orang pribadi Bu ya, untuk orang pribadi kalau beli mobil langsung aja masukkan ke harta sebagai mobil. Nah, mobil itu kodenya 043 ya. 043 kategori mobil, kemudian nilainya berapa yaitu nilai OTR-nya, kemudian keterangannya itu mungkin keterangannya Toyota atau Honda apa. Kalau saya sih masukin plat nomornya biar nggak lupa ya. Masukin plat nomornya, nah, modelnya apa. Nah, kalau dia leasing, maka di bawah ada hutang. Di bawah ada hutang mungkin kepada leasing A atau bank apa gitu. Nah, nilainya adalah nilai pokok hutang yang masih terhutang. Kalau saya sih gitu ya. Nilai pokok hutang yang masih terhutang per Desember 2022 gitu. Bunga nggak saya hitung. Kalau saya sih gitu ya. Jadi di atas masukin harta total, di bawah masukin hutang yang masih terhutang pokoknya saja. Gitu Bu Sian. Nah, sama-sama itu Bu Sian tadi. Bapak Deas Overlook. Kok kalau hotel dan restoran kan bayar pajak daerah 10%. Apakah tetap bayar pajak UMKM 0,5% jika penghasilan setahun kurang dari 4,8 M? Jawabannya iya, Pak. Iya. Jadi selain dia bayar PHR, dia juga perlu bayar PPH. Nah, PPH-nya bagaimana? Yaitu 0,5% kalikan dengan omset dia selama setahun. Betul, Pak. Dan dia akan dapat diskon 500 juta ya. Diskon 500 juta tetap dapat sebelum 4,8 M-nya. Gitu, Pak Dias. Nah, coba bantu Pak Dias. Bapak Koko 2003-2020. Malam Pak Wan, malam Pak Koko. Mau tanya, apa dampak WP perorangan punya rekening tabungan atas nama saudaranya yang ikut bantu kerja di usahanya? Nggak ada masalah Pak. Jadi rekening saudara ini juga dia laporkan di SPT-nya dia saja. Gitu. Jadi saya punya uang tapi di rekeningnya si A. Maka rekening A ini laporkan ke SPT saya. Gitu Pak. Nanti si saudara ini, si A ini, kalau dipanggil pajak, ditemukan sebuah rekening tetapi dia nggak laporkan, dia tinggal bilang itu punya bos saya. Sudah dilaporkan di bos saya. Gitu Pak. Gampang aja sih. Nanti kan Bapak tinggal kasih bukti bahwa saya sudah laporkan itu uang saya. Gitu sih Pak Koko. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau alangkah baiknya, kalau Bapak mau menghindarkan si saudara ini dari masalah, bikin rekening pakai nama Bapak aja. Gitu. Supaya si saudara ini nggak kena masalah. Gitu Pak Koko. Semoga bantu Pak Koko. Lanjut. Ibu Suliani Kukus. Kok, deposito kan final. Apakah tidak ada bukti potong tetap dilaporkan? Kalau saya sih tetap dilaporkan ya, walaupun nggak ada bukti potong ya. Karena kan itu sudah pasti ada bukti potong, cuman kita nggak dapat aja dari bank. Gitu. Cuman kadang-kadang waktu pemeriksaan kita dimintain bukti potongnya. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau bisa, Ibu bilang ke bank, minta dong bukti potongnya. Minta dikirimin di email juga boleh, kalau emang dia nggak bisa malas ngeprint ya. Tetapi kalau bisa, apalagi kalau angkanya besar ya, mintalah bukti potong kepada pihak bank. Kalau bisa ya. Tetapi kalaupun tidak ada bukti potong, ini sudah clear. Ini adalah clear, sudah kena pajak 20%, saya tinggal laporkan aja sebenarnya. Gitu sih Bu Suliani. Nah, teman-teman tuh Bu Suliani Kukus.
Lanjut, Bapak Salman Khan 170882. Bagaimana kalau peralihan hak tanah dan bangunan di atas 4,8 M? Nggak ada masalah, Pak. Bagi orang pribadi yang punya rumah, harganya mahal gitu ya, itu bukan ojek PPN, tidak kena PPN. Kenapa? Karena itu bukan penghasilan utama dia. Bukan usaha, dia bukan pedagang properti gitu. Dia bukan pedagang rumah. Nah, maka itu tidak kena PPN. Nah, gitu sih, kalau saya sih gitu. Nah, semua bantu Pak Salman. Lanjut. Ibu Pink, terima kasih kok atas penjelasannya. Terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Arijani 67. Kalau PT perorangan harus pembukuan ya kok? Jawabannya iya. Tidak bisa pencatatan, tidak bisa Bu. Yang namanya PT perorangan adalah sama seperti PT biasa, wajib pembukuan lengkap. Gitu sih Bu ya. Bukan berarti dia lebih rendah sehingga dia tidak perlu pembukuan, tidak ya. PT perorangan adalah sama seperti PT biasa, wajib pembukuan lengkap, neraca laba rugi buku besar. Gitu Bu Ari. Semangat teman-teman Bu Arijani. Lanjut Pak Salman Khan. Bagaimana setelah SP2DK selesai? Apa yang didapat WP setelah SP2DK? Apakah yang didapat WP setelah selesai SP2DK? Yang benar adalah ada berita acara penyelesaian SP2DK. Itu Pak. Ada satu berita acara bahwa sudah disepakati nih SP2DK ini akan di-closing dengan cara bisa pembetulan, bisa pembayaran, atau bagaimana. Gitu Pak. Jadi biasanya begitu. Tetapi kalau AR nggak ngasih ya gimana ya? Kalau Bapak merasa enjoy ya nggak masalah. Tetapi kalau Bapak maunya resmi, Bapak mintakan kepada AR. Tolong diterbitkan Pak berita acara bahwa ini SP2DK sudah selesai, saya sudah bayar pajaknya, atau saya sudah pembetulan SPT dan sebagainya. Minta buktinya. Gitu sih Pak Salman. Semua bantu Pak Salman. Lanjut. Ibu Lina Wong. Kok tolong tanya, kalau orang pribadi karyawan dan juga ada penghasilan pekerja bebas, apakah untuk penghitungan neto pekerjaan bebasnya bisa menggunakan norma? Bisa menggunakan norma, Bu, dengan syarat ada surat NPPN ya. Jadi, orang pribadi yang bekerja bebas bisa menggunakan norma dengan syarat punya surat NPPN yang dia ajukan sebelum bulan Maret, sebelum akhir bulan Maret. Gitu ya. Kalau dia bulan Maret masih belum mengajukan NPPN, maka untuk tahun tersebut dia tidak bisa pakai norma untuk pekerja bebasnya. Gitu sih, Bu. Nah, kalau dia sudah mengajukan, maka pekerja bebasnya boleh menggunakan norma. Gitu. Nanti terpisah dari karyawannya. Gitu, Bu Lina. Semua terbantu, Bu Lina. Ibu Elisa, JP 8888. Minum dulu kok. Iya, Bu. Minum nanti ya. Ibu Imas doang. Nyambung pertanyaan Bupot 21 istri yang diakui penghasilan final di SPT suami. Apakah Bupotnya istri dibuat sama SPT karyawan lainnya atau ada Bupot 21 final tersendiri oleh pemberi kerja? Sama Bu, sama seperti pegawai lainnya, nggak ada masalah. Cuman bukti potong istri itu karena dia tidak punya NPWP dan dia hanya dari satu pemberi kerja, maka bisa masuk ke PPh final. Di PPh final lampiran 3 yang namanya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Gitu Bu. Nah, semua bantu Bu Imas. Lanjut, Ibu Cecilia Teja Gutomo. Terima kasih banyak Pak Awan atas semua penjelasannya. Terima kasih Bu Cecilia, sama-sama. Ibu Ernawati, Pak, jika PKP menyewakan ke OP dan menyetorkan sendiri PPh finalnya, penyewa OP, bukti setornya diberikan ke OP tersebut. Apakah tidak apa-apa Pak, karena PPh disetor sendiri? Nggak ada masalah Bu. Kalau dia menyewakan ke OP, memang dia bayar sendiri sih. Betul, sudah betul. Jadi kalau dia menyewakan ke badan, barulah si badan ini yang memotong. Tetapi kalau dia menyewakan kepada orang pribadi, maka dia bayar sendiri. Memang begitu caranya Bu. Sudah betul Bu. Kalau orang pribadi kan nggak bisa motong. Begitu Bu Erna. Nah, sama teman-teman Bu Erna. Lanjut. Ibu Suliani Kukus. DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Oh, masuk Bu. Ini masuk harta. Pada saat terima uang pensiun pajaknya final, apakah perlu dilaporkan sebagai harta? Kalau memang dia tahu angkanya, dia perlu laporkan sebagai harta, Bu. Tapi kalau dia tidak tahu angkanya, ya sudah. Nanti kan ketika dia terima, kan dia sudah bayar PPh final. Nah, kalau tidak pernah lapor di SPT, bagaimana? Saya rasa nggak ada masalah, Bu. Ini kan DPLK dipotong dari gaji bulanan, ya. Kalau dia bisa buktikan bahwa ini dipotong dari gaji bulanan, maka nggak ada masalah, gitu. Mestinya sih nggak ada masalah kan. Ini kan dipotong dari gaji bulanan, dari gaji dia di karyawan kan. Ketika nanti dia ambil, kan dia dipotong PPh oleh si dana pensiunnya. Mestinya sih nggak ada masalah, Bu. Gitu. Tetapi kalau ini dia bayar pakai uang pribadi, dari penghasilan yang dia belum laporkan, maka penghasilan itu perlu dilaporkan sebagai objek pajak sih. Gitu sih, Bu. Tapi biasanya kan ini dipotong dari gaji biasanya. Mestinya sudah clear sih. Gitu, Bu Sulia. Saya mau bantu Bu Suliani Kukus.
Lanjut. Ibu Erna Wati, makasih Pak. Makasih sama-sama Bu Erna. Lanjut. Bapak Zaki TH. Kok, kalau yayasan punya sekolah, kan ada dana BOS. Apakah dana BOS termasuk objek pajak sedangkan dia sudah ada laporan pajaknya sendiri? Setahu saya dana BOS bukan objek pajak, Bu, Pak. Karena dia kan sekolah non-profit ya. Kalau dia sekolah non-profit, dana BOS setahu saya juga bukan objek pajak sih. Setahu saya sih bukan objek pajak ya. Yang objek pajak itu kalau dia punya penghasilan di luar dari operasional sekolah, kayak dia dagang makanan, ada koperasinya gitu-gitu sih. Setahu saya sih dana BOS tetap bukan objek pajak. Gitu Pak Zaki. Sama teman tuh Pak Zaki. Bapak Ayen 91. Kok mau tanya, jika WP kerja di Kamboja, itu perhitungan pajak di Indonya gimana ya? Kalau nggak lapor mau beli aset, contoh rumah, bakal didatangin DJP nggak? Oke, jadi kalau dia di Kamboja kerja, sudah lebih dari 183 hari ya, 183 hari, maka dia sudah dianggap WP SPLN kan, subjek pajak luar negeri. Oke, sehingga dia tidak lagi bayar pajak di Indonesia. Betul ya, Bu? Nah, jadi dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia sudah SPLN sehingga tidak lagi bayar pajak di Indonesia. Tetapi SPLN harus mengajukan surat, Bu. Di PMK 18 kalau nggak salah, PMK 18 tahun 2021 ya, itu ada surat yang mesti diajukan supaya dia bisa jadi SPLN sehingga dia tidak lagi bayar pajak di Indonesia gitu. Kalau dia tidak ada surat itu dan dia tetap mau bayar pajak di Indonesia, maka dia perlu dihitung. Dia mesti dihitung nih seluruh penghasilan dia dari dalam ataupun luar negeri berapa nilainya, dihitung pajaknya pakai tarif di Indonesia. Nah, dikurangi dengan bukti potong yang diterima di Kamboja sana, di luar negeri sana. Nah, bukti potong pajaknya itu akan mengurangkan dengan pajak yang seharusnya dia bayar. Nah, sehingga dia cukup bayar selisihnya saja. Kalau di sana dia tidak bayar pajak, maka seluruh penghasilannya itu, pajaknya itu harus dibayar di Indonesia. Gitu sih, Bu Ayin. Nah, kalau dia mau clear, mending dia mengajukan surat itu. Mengajukan surat supaya dia jadi SPLN, subjek pajak luar negeri. Itu mesti diajukan ke KBRI di sana. Nah, kalau dia ilegal, maka nggak bisa diajukan. Terpaksa dia mesti lapor di Indonesia nanti ketika dia sudah beli rumah ini. Gitu, Bu Ayin. Nah, sama teman tuh, Bu Ayin. Lanjut. Bapak PT Joni. Kawan, tanya, apakah e-form tetap yang lama UMKM di bawah 4,8 M? Thank you. Jawabannya tetap pakai e-form, Pak. Cuman sekarang belum update ya. Jadi e-formnya itu belum update, belum bisa mengakomodir yang 500 juta itu. Gitu sih, Pak. Jadi sementara masih menunggu ya. Mungkin sampai Februari lah kita tunggulah apakah e-formnya sudah update ya. Karena kan sekarang belum bisa update. Sekarang ini kalau Bapak isi otomatis keluar pajaknya. Kan kita maunya dari 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Gitu Pak Joni. Semua teman tuh Pak Joni. Pak Joni, yang terlanjur bayar. Oh, kalau Bapak sudah terlanjur bayar, maka Bapak perlu mengakui omset Januari melebihi 500 juta. Itu sih. Saya ada videonya Pak di YouTube. Bapak coba cek di YouTube, ada videonya cara mengatasi kalau sudah terlanjur bayar di Januari. Gitu Pak Joni. Kalau nggak ikut STP juga boleh. Ikut ke siapatakupaja.com juga boleh. Teman-teman tuh Pak Joni. Ibu Endang Dwiyati. Jika PKP melakukan transaksi sewa mobil dengan non-PKP, apakah PKP tersebut wajib memotong pajak? Iya Pak. Iya Bu Endang. Jadi pemotongan pajak itu tetap mesti dilakukan terlepas dia PKP atau non-PKP. Gitu sih. Pemotongan PPH maksudnya Bu. Maksudnya kan ya, kalau pemotongan PPH, maka terlepas dia PKP atau non-PKP tetap perlu bayar PPH-nya. Tetap perlu potong PPH-nya. Gitu Bu Endang. Sama teman tuh Bu Endang. Ibu Ernawati, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak Salman Khan, bagaimana perhitungan pajak rumah kos? Nah, rumah kos Pak ya, setahu saya ya, kalau dia punya kos masih di bawah 10 kamar ya kalau nggak salah. Masih di bawah 10 kamar, dia nggak usah bayar PHR, dia cukup bayar 0,5%. Nah, kalau dia sudah melewati 10 kamar, kalau nggak salah nih Pak ya, mesti cek lagi ke Google nanti ya. Kalau lewatin 10 kamar, maka dia kena PHR yang 10% ditambah dengan PPH yang 0,5%. Setahu saya sih gitu Pak Salman. Tapi ini jumlah kamarnya masih dihitung lagi. Di bawah 5 atau di bawah 10 gitu deh. Nah, sama teman tuh Pak Salman. Lanjut. Ibu Ihsan. Kok, kalau lawan transaksi dengan dinas, dipotong PPH final atas jual jasa kontraktor. Apakah bupat PPH finalnya kita minta ke dinasnya? Mesti minta Pak, mesti minta, wajib diminta yang namanya bukti potong ya. Karena kan dia sudah potong
buktinya apa nih kalau dia sudah potong? Ya kan? Itu harus dilampirkan sebuah surat yang namanya bukti potong itu. Mesti diminta sih kalau saya ya. Kalau nggak minta ya udah dihanguskan deh. Gitu, Pak. Saya mau bantu Pak Isan. Ibu Suliani, makasih kawan jelasannya. Makasih Ibu Suliani, sama-sama. Bapak Joaki Saki, berarti kalau di akhir tahun, kondisi laporan keuangan yayasan rugi di akhir tahun, maka laporan badannya nihil ya kok. Soalnya tahun sebelumnya pakai 0,5%. Oke, setahu saya Pak ya, kalau yayasan non-profit, dia nggak usah bayar pajak. Kalau non-profit ya. Kalau yayasan non-profit, maka dia nggak usah bayar pajak. Mau dia untung maupun rugi, dia nggak usah bayar pajak. Kalau yayasan yang non-profit. Karena keuntungannya itu, nanti kan dia investasikan kembali sebagai mungkin sarana dan prasarana ya, selama, kalau nggak salah 4 tahun. Maksimal 4 tahun, dia mengajukan, dia menginvestasikan kembali keuntungannya, maka dia nggak usah bayar pajak ke yayasan itu. Gitu Pak Jaki. Sama teman itu Pak Jaki. Bapak Ayin 91. Oke, makasih kok. Berarti masuk ke penghasilan lain-lain ya kok. Pakai tarif PPh pasal 17 ya kok. Betul Bu, betul ke penghasilan lain-lain. Tadi ya. Ya, sama teman itu Pak Ayin. Bapak Pudel Molly. Bagaimana nasib WP UMKM setelah 7 tahun pakai PPh final? Yang masih dilakukan adalah dia berubah menjadi PPh umum. Gitu Bu. Setelah dia 7 tahun, mulai Januari 2025, dia menggunakan PPh umum pasal 17. Yang mana tuh? Yang pakai norma. Pakai norma, kemudian dia menggunakan PPh biasa yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Yang gitu. PPh umum, PPh pasal 17. Gitu sih, Bu. Nah, solusi gimana? Solusinya adalah kalau mau tetap pakai 0,5%, bikinlah PT perorangan. Nah, bikinlah PT perorangan, bisa pakai 0,5% seterusnya. Selama 3 tahun. 3 tahun kemudian. Gitu Pak Pudel. Sama teman tuh Pak Pudel Moli. Lanjut. Pak Johannes Chen. Pegawai wanita. Suaminya tidak kerja. Apakah PTKP si pegawai wanita bisa ditambahkan sebagai kepala keluarga? Sebenarnya bisa Pak. Dengan syarat ya, suami tidak punya PPP. Satu. Yang kedua, si suami mesti bikin surat pernyataan. Si suami mesti bikin surat pernyataan bahwa saya memang tidak bekerja dan saya bergantung hidupnya pada istri saya. Ditandatangani, nanti dia mesti upload ketika dia lapor SPT tahunan. Si istri. Nah, si istri akan bisa menggunakan PTKP yang K1 atau K2 atau K3. Gitu sih, Pak. Emang agak repot, tetapi ya begitulah kalau emang suami betul-betul tidak bekerja. Boleh begitu sih, Pak. Nah, sama bantu Pak Johannes. Lanjut. Bapak Salman, thank you infonya. Terima kasih sama-sama Pak Salman. Lanjut. Ibu Mulyati Nur 12. Kok, kalau sudah ikut PPS, apa ada kemungkinan diungkit lagi? Jadi, harta yang sudah ikut PPS tidak akan jadi masalah lagi, Bu. Yang jadi masalah adalah masih ada harta lagi yang ditemukan. Itu yang jadi masalah ya. Sudah mulai beberapa orang. Jadi, untuk teman-teman yang ikut PPS, yang sudah ikut PPS, yang harta yang PPS tidak akan jadi masalah lagi. Itu sudah aman. Yang tidak aman adalah masih ada harta lain yang disembunyikan. Itu jadi masalah. Gitu, Bu Mulyati Nur. Sama teman-teman, Bu Mulya. Bapak Endang Dwiyati. Jika ada fee personal marketing, tetapi orang tersebut tidak mau diminta NIK, gimana Pak? Bagaimana PKP akan memotong PPh-nya? Nggak boleh, nggak usah bayar Bu kalau gitu. Jadi orang ketika dia punya penghasilan, dia masih punya tanggung jawab bahwa dia itu mesti punya NPWP, mesti bayar pajak gitu loh. Jadi itulah tanggung jawab seorang warga negara. Jangan sampai si PT-nya yang disalahkan gara-gara nggak punya KTP NPWP-nya si orang ini. Gitu. Kalau saya sih nggak usah bayar kalau nggak ada NIK. Masa orang nggak ada NIK sih gitu. Nah, jadi itu bercanda aja ya. Kalau mau negosiasi ya udahlah. Pakailah KTP salah satu karyawan kita. Gitu, Bu. Solusi terakhir solusi seperti itu. Nggak ada solusi lain. Pakailah karyawan kita sendiri sebagai yang penerima penghasilan, potong di situ PPh 21-nya. Itu solusi terakhir, Bu. Tetapi yang betul adalah minta kepada orang itu. Tanggung jawab dia sebagai penerima penghasilan untuk punya NPWP atau punya KTP yang dipotong PPh-nya. Itu memang harus begitu. Gitu, Bu Endang. Nah, teman-teman tuh Bu Endang. Lanjut. Pak Hasan Cahyadi 1313. PTA, PKP, melakukan pekerjaan jasa kepada PTB, PKP juga. Tapi PTB tidak potong PPh 23. Bagaimana ya? Apakah PTA harus bayar sendiri PPh 23-nya? Tidak perlu. Jadi PTB yang salah nih Pak. Jadi ceritanya PTB harusnya potong tapi dia nggak potong, maka dia yang salah. Itu biarkan saja. Kalau Bapak di pihak PTA, maka Bapak nggak ada masalah.
Jadi PTA yang tidak terima bukti potong, nggak usah khawatir. Dia tinggal laporkan di SPT tahunan seperti biasa, dia tinggal bayar PPh 29 seperti biasa, SPT tahunan. Nah, cuman tidak ada kredit pajaknya. Tidak ada kredit pajak PPh 23, nggak ada masalah. Jadi, bagi PT yang seharusnya dipotong tetapi tidak dipotong, nggak ada masalah. Bagi PT yang seharusnya memotong tetapi tidak memotong, dia salah. Dia mesti nanti ketika pemeriksaan ketahuan tuh suruh bayar pajaknya. Gitu Pak Hasan. Semua bantu Pak Hasan. Bapak Johannes, terima kasih kawan. Terima kasih kok, sama-sama. Bapak Hasan Cahyadi, terima kasih kok, sama-sama kok. Bapak Ibu Mulyati, terima kasih kok, sama-sama. Mulia. Lanjut. Oh, sudah habis. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah jam 9:39. Terima kasih semua yang sudah hadir, yang sudah menonton, walaupun masih suasana Imlek ya. Nah, silakan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Awan akan tersedia lagi gratis seperti biasa di live Instagram Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam. Oke, masih ada Bapak Ayin. Pak Ayin 91. Makasih kok infonya. Yang WP kerja di Kamboja itu dilapor sebagai penghasilan apa ya kok? Ikut PPh tarif 17, masuk ke penghasilan pendapatan lain-lain ya? Betul Bu, masuknya penghasilan lain-lain pakai tarif 17. Tetapi kalau di sana ada bukti potongnya, dia laporkan sebagai penghasilan luar negeri. Jadi nanti di induk ada satu baris yang namanya penghasilan dari luar negeri. Laporkanlah ke situ kalau dia punya bukti potong di sana. Tetapi kalau dia nggak ada bukti potong, maka laporkan ke penghasilan lain-lain saja langsung. Pakai tarif PPh 17 sudah betul. Gitu Bu Ayin. Sama teman-teman Bu Ayin. Bapak Gunartiku. Malam kawan, malam Pak Gunar. Kalau penghitungan norma itu maksudnya gimana kok? Saya belum mengerti pajak kok. Terima kasih banyak ya. Nah, jadi untuk orang-orang Pak yang pekerja bebas. Yang pekerja bebas seperti dokter, pengacara, konsultan pajak, kemudian artis, penyanyi, dan lain-lain itu yang namanya pekerja bebas, agen asuransi, agen MLM, itu pekerja bebas ya. Mereka itu total omsetnya tidak langsung kena pajak, tetapi yang kena pajak adalah senilai persentase norma. Nah, norma itu apa? Norma itu adalah sebuah tabel di Per 17 tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, di situ ada tabel norma. Artinya dia sudah bilang nih, kalau dokter, maka normanya 50%. Kalau pengacara, normanya sekian. Sudah ada norma masing-masing. Artinya, dari seluruh penghasilan dia, hanya senilai persentase inilah yang kena pajak. Tidak semuanya kena pajak. Gitu. Dan norma itu harus dibikin sebuah surat yang namanya pengajuan norma NPPN melalui DJP online sebelum bulan Maret. Gitu, Pak. Itu sih kalau norma ya. Kalau seorang pedagang nggak usah. Kalau pedagang cukup 0,5% kalikan omset. Gitu Pak Gunartiku. Semua teman-teman Pak Gunartiku. Ibu Imas doang. Makasih banyak kok. Main istirahat. Sampai jumpa Jumat depan. Ya, Bu Imas. Sampai jumpa di hari Jumat. Buat teman-teman yang belum join PSTP, silakan join ke STP. Ibu Suliani Kukus. Kok, suami sudah meninggal 2019. Setelah dicek di KPP, MPWP sudah dormant atau tidak aktif. Harta sudah dipindahkan ke MPWP istri. Apakah perlu urus penutupan MPWP? Jawabannya perlu Bu, tetap perlu. Dia bikin surat penghapusan MPWP. Ajuin ke KPP, kembalikan MPWP aslinya, mesti diajuin surat penghapusan MPWP. Tetapi kalau Ibu malas, ya udah biarin aja, nggak masalah sih. Kan hartanya sudah lapor semua ke istri kan. Kalau dia sudah norman, sudah NE kan, boleh ditutup, boleh, itu bagus. Kalau nggak ditutup, ya nggak ada masalah juga. Nggak ada kewajiban lapor lagi kan, kalau sudah NE. Gitu Bu Suli. Semua teman tuh Bu Suli. Ibu Endang Dwiyati. Bagaimana agar biaya konsumsi makan dan minum bisa dikurangkan dari penghasilan bruto? Caranya cuma satu, yaitu biaya konsumsi makan dan minum kepada seluruh karyawan. Gitu Bu. Kalau ini makan dan minum kepada seluruh karyawan, itu boleh dikurangkan sebagai penghasilan bruto. Tetapi kalau cuma makan buat direksi, hanya buat manajer doang, itu nggak bisa. Itu masuk sebagai gaji si direksi, itu boleh. Jadi biaya konsumsi ataupun makan ini masuk sebagai gajinya si direksi, itu boleh dikurangkan sebagai biaya. Gitu. Tetapi kalau dia kepada seluruh karyawan itu tidak perlu masuk ke gaji, langsung bisa dikurangkan sebagai PPh pengurang penghasilan bruto. Gitu Bu Endang. Sama teman-teman tuh Bu Endang. Bapak Koko, terima kasih kawan, terima kasih Pak sama-sama. Bapak Endang, Bu Endang, agar tidak kena koreksi fiskal. Gitu Bu. Jadi cara pertama adalah biaya makan dan minum kepada seluruh karyawan, itu boleh dibiayakan. Yang kedua adalah masukkan sebagai penghasilan gaji si direksi atau si manajer tersebut, maka itu boleh dikurangkan sebagai biaya. Gitu Bu. Sama teman-teman tuh Bu Endang. Bu Ayin, terima kasih kok. Sama-sama Bu Ayin. Bapak Awan Cing. Pak Swan Cing. Pak, kalau si A menikah dengan B di tahun 2021,
SPT masing-masing. Sekarang mereka punya anak. Bagaimana untuk SPT 2022? Apakah harus digabung? PTKP-nya berapa? Nah, apakah mesti digabung itu terserah kepada masing-masing, Pak. Si istri ini boleh memilih mau digabung ke suami saja, MPP dia dihapus, atau dia mau tetap berpisah. Dia boleh memilih saja. Nah, PTKP-nya berapa? PTKP-nya adalah kalau dia memilih terpisah pakai MT, maka ada perhitungan PHMT. Bapak tinggal cek ke Google ya, perhitungan PHMT. Pisah harta memilih terpisah ya, PHMT. Ada perhitungan tersendiri. PTKP-nya pakai K/I. Oke, seperti itu sih kalau dia mau terpisah. Kalau dia mau gabung, maka gabung ke suami aja. Jadi istri nggak usah lapor lagi, istri cabut MPP-nya. Nah, si suaminya menggunakan K seperti biasa. K/, gitu Pak. Nah, semua terbantu Pak Suan. Bapak Indra Sahaja 21. Izin tanya kok, kalau WPOP menggunakan norma, itu apakah wajib pakai pembukuan, bukan pencatatan ya? Nah, tidak perlu pembukuan, Pak. Apakah boleh pakai pencatatan? Boleh, Pak. Justru kalau dia pencatatan lah, baru dia pakai norma. Gitu. Kalau dia pembukuan, tidak bisa pakai norma. Jadi kalau pembukuan itu kan sudah jelas berapa penghasilannya itu kan sudah jelas. Gitu. Jadi pembukuan itu tidak pakai norma. Yang pakai norma adalah yang pencatatan. Itu Pak Indra. Semua teman tuh Pak Indra. Lanjut. Ibu Eliwit 88. Kok, pajak keluaran sudah diterbitkan. Lawan transaksi dari info minta ganti ke nama PT baru dan dia akan mengeluarkan PO baru dengan nama PT baru. E-faktur PK yang sudah terbit harus diretur jadi nilai 0. Boleh dua cara, Bu. Diretur boleh, mau dibatalkan juga boleh. Nah, mungkin lebih gampang dibatalkan saja gitu. Kalau mau dibatalkan mesti bikin berita acara pembatalan lah biar aman ya. Bikin berita acara pembatalan, batalkan faktur pajak tersebut. Kemudian bikin faktur pajak yang baru pakai PO yang baru. Gitu sih, Pak. Yang paling gampang ya. Selamat bantu Bu Eli. Bapak Ibu Suliani Kukus. Males kok, nggak usah urus nanti bangunin macan tidur. Makasih kok, sehat selalu. Makasih Bu, sama-sama. Lanjut. Ibu Eliwit. E-faktur yang dibatalkan karena salah masuk NPWP, apakah PKP harus kirim surat pemberitahuan ke KPP? Nggak perlu sih, nggak perlu kirim surat pemberitahuan sih. Cuma nanti ketika diperiksa, alangkah baiknya ada sebuah surat berita acara aja sih, berita acara pembatalan PKP faktur pajaknya. Dengan alasannya apa? Alasannya mungkin dibatalkan oleh si lawan transaksi atau apa gitu sih. Nggak ada masalah sih Bu, boleh-boleh aja pembatalan seperti biasa gitu. Sama teman-teman Bu Eli. Bapak Salman Khan. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Jadi berapa besar tarif yang berlaku buat rumah kos? Nah, saya nggak yakin nih Pak. Mesti cek lagi ke HKPD-nya ya. Apakah ada perubahan? Setahu saya sih masih 10% setahu saya. Tapi kalau ada perubahan, coba cek lagi Pak. Semua teman tuh Pak Salman. Bapak MMS Balikpapan. Kok, apakah WPOP kalau pakai norma harus mengajukan norma terlebih dahulu? Harus Bu ya, harus mengajukan norma. Sekarang sudah online, tidak perlu pakai surat. Sudah online, tinggal di DJP online ke bagian layanan, kemudian KSWP, kemudian yang namanya NPPN, surat pemberitahuan perhitungan norma. Gitu sih Pak, Bu MMS gitu. Pakai online aja Bu, gampang kok. Sebelum akhir Maret untuk tahun tersebut. Gitu Bu MMS. Semua teman tuh Bu MMS. Ibu Diana Darmawan. Malam Pak, kalau apa Bu? Boleh diketik lagi terpotong. Bapak Swancing. Kalau digabung penghasilan istri masuk ke lampiran mana? Istri profesinya dokter. Nah, ini mesti cek lagi nih Pak. Ini mesti cek lagi detailnya bagaimana. Yang paling benar, yang paling gampang adalah masuk ke PPh final ya, tetapi cek lagi nih Bu, kalau istrinya itu pekerja bebas, maka nggak bisa. Ini mesti gabung dulu nih. Mesti digabung dulu, penghasilannya mesti digabung dulu, baru bisa dihitung pajaknya berapa. Lebih aman sih Ibu ke penyuluh. Datang ke KPP, minta dibantu penyuluh. Kalau nggak gabung ke PSTP, nanti kita bisa ketemu di hari Jumat nanti Bu. Bu Swan. Itu Bu. Semua teman tuh Bu Swan. Bapak Gunartiku, kawan, kalau suami pensiun bulan September 2023, tahun depan ya, tahun ini ya, dilaporkan di Maret 2024. Terus kalau udah pensiun berarti sudah tidak ada penghasilan. Jadi tidak ada laporan lagi ya. Nah, jadi gini Pak, walaupun orang sudah pensiun, dia tetap perlu lapor SPT tahunan seperti biasa. Cuman di SPT tahunan itu tidak ada lagi penghasilan. Gitu Pak. Jadi SPT tetap mesti dilapor, cuman penghasilannya sudah 0. Tetapi kan dia punya harta tuh. Nah, kan di harta itu tetap mesti dilaporkan. Jadi SPT tahunan kita kan isinya nggak cuma penghasilan, ada harta, ada hutang, ada data keluarga, semua kan lengkap di situ.
Jadi, walaupun dia sudah pensiun, sudah nggak ada penghasilan, tetap perlu lapor SPT tahunan seperti biasa. Gitu Pak Gunartiko. Sama teman-teman tuh Pak Gunar. Bapak MMS Balikpapan, setelah 0,5 habis. Iya Bu, setelah 0,5 habis, maka orang menggunakan norma seperti biasa ya. Pakai PPh pasal 17. Oke. Lanjut, Ibu Diana Darmawan. Malam Pak, malam Bu Diana. Kalau WNI kerja di luar negeri, lebih dari 183 hari. Di SPT pelaporan penghasilan luar negeri masuk ke mana? Di laporan induk Bu. Apakah pajak di Indo nihil? Terima kasih. Jadi, yang pertama adalah dia laporkan di lampiran induk. Yang lampiran yang pertama, di halaman induk ya. Di halaman induk, yang paling pertama, di atas tuh ada satu kategori yang namanya penghasilan dari luar negeri. Masukkanlah ke situ. Oke, nanti akan ada pajaknya ini Bu, akan ada pajaknya, terhitung berapa pajaknya, kemudian dikurangkan dengan pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Itu yang betul Bu. Oke, nah tetapi kalau dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, dia sudah berstatus SPLN dengan syarat dia sudah mengajukan surat. Jadi dia mesti mengajukan sebuah surat supaya dia qualified sebagai SPLN, supaya dia tidak usah lagi bayar pajak di Indonesia. Gitu. Surat ini ada di PMK 18 tahun 2021 kalau nggak salah. Nanti Ibu cek aja SPLN itu harus bikin surat. Nah, dia mesti datang ke KBLI, datang ke KBRI di luar negeri sana untuk mengajukan surat ini. Gitu. Nanti kalau dia sudah qualified, maka dia sudah SPLN sehingga dia sudah tidak perlu lagi lapor penghasilan di dalam negeri sini. Lapor penghasilan tetapi itu bukan objek pajak gitu. Kategori bukan objek pajak. Gitu sih Bu Diana. Nah, teman-teman tuh Bu Diana. Lanjut. Bapak MMS Balikpapan. Terima kasih kawan. Terima kasih sama-sama Bu MS. Bapak Gunatiku. Terima kasih banyak kok. Jadi ikutan belajar banyak tentang pajak. Terima kasih Pak Gunatiku. Sama-sama. Oke, teman-teman sudah habis semua. Ya. Seperti biasa saya masih mau promosi teman-teman ya. Januari, Februari, Maret 3 bulan ini kita masih ada lanjut program terbaik dan terdahsyat ya, terutama di dunia perpajakan. Bercanda ya. Yaitu namanya program STP atau siapatakutpajak.com. Ini program pelatihan buat teman-teman yang supaya Anda bisa berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, bahkan berani menghadapi oknum ya, untuk pejabat gitu. Tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Sekarang kan sudah mahal sekali konsultan pajak ya. Jadi, jika Anda masih ada ketakutan atau kekhawatiran ketemu dengan petugas pajak, maka program STP ini adalah solusi yang tepat buat teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Kita akan berjumpa, ada satu komunitas nih. Ada komunitas yang sangat eksklusif, program STP, di grup Telegram bertemu dengan saya langsung. Dan kita ada live coaching nih teman-teman. Live coaching ketemu secara online setiap hari Jumat jam 8 malam. Bisa langsung diskusi di situ. Oke? Itu aja teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan di komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke. Masih ada lagi teman-teman. Masih ada Bapak Salman Khan. Penghasilan kena pajak kan 540. Kurangkan 500. 40 juta. PPh finalnya 0,5% kalikan PKP. 0,5% kalikan 40 juta. PPh-nya 200 juta. Jadi PPh finalnya harus dibayarkan 200 juta. Betul Pak. Betul Pak Salman ya. Itu kalau dia UMKM ya. Bapak Gunartiku. Kok program STP bayar sekali untuk selamanya? Jadi program STP itu bayar sekali untuk selamanya untuk dapat akses ke grup Telegram kita Pak. Grup Telegram yang kita akan ketemu selama-lamanya di situ. Nanti bisa diskusi setiap hari. Jadi tiap hari boleh diskusi dengan saya dan teman-teman itu juga ada banyak bisa saling berdiskusi. Itu selama-lamanya. Yang kedua adalah untuk dapat live coaching. Live coaching ketemu saya langsung setiap hari Jumat malam itu sampai bulan Maret saja. Gitu, sampai bulan Maret 3 bulan. Jadi lumayan Pak, 12 kali. Gitu Pak Gunartiko. Semua teman tuh Pak Gunartiko. Tetapi komunitasnya akan ada terus selama-lamanya. Komunitas STP, luar biasa. Terima kasih Pak Gunartiko. Lanjut. Oke, sudah semua ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Luar biasa hari ini sampai hampir jam 10 lagi seperti minggu lalu. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dan gongsi Fat Chai dan selamat tahun baru Cina bagi teman-teman yang merayakan. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Mari.